Mengapa kamu tiba-tiba berhenti, Saudara Jiang? Ketika mereka merangkak keluar dari lubang pohon dan berdiri di tengah hutan lebat di luar kota, Miao Fengtian akhirnya mengajukan pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Jin Dao juga berbalik untuk menatapnya dengan tatapan kosong. Dia telah mengikuti Jiang Zuze selama bertahun-tahun, dan dia tahu bahwa kakak laki-lakinya tidak pernah menyerah pada hal-hal yang dia inginkan dengan mudah. Dia tidak berpikir bahwa Jiang Zuze telah berhenti karena dia takut pada Qin Lai. Terus terang, hampir tidak mungkin Qin Lai bisa menghentikan Jiang Zuze dari memakan naga jahat peringkat 9 jika yang terakhir tidak tiba-tiba menyerah pada tujuannya. Jin Dao dan Miao Fengtian sama-sama tahu bahwa satu-satunya alasan Qin Lai berhasil membebaskan Gilbert adalah berkat artefak roh tingkat ilahinya. Mereka juga tahu betul bahwa artefak roh kelas ilahi Qin Lai tidak dapat menimbulkan ancaman nyata terhadap Jiang Zuze sama sekali sekarang karena dia sudah siap untuk itu. Mereka tidak mengerti mengapa Jiang Zuze tiba-tiba berubah pikiran. Kalian berdua menunggu di sini sampai mereka keluar. Saya akan kembali dalam waktu singkat. Jiang Zuze tidak memberi mereka penjelasan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan terbang tepat setelah melemparkan kata-kata ini. Miao Fengtian dan Jin Dao semakin bingung. Mereka telah membicarakan hal ini secara rinci dengan Jiang Zuze sebelumnya. Jiang Zuze telah memberitahu mereka dengan jelas bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan naga jahat peringkat 9. Selain itu, dia seharusnya tidak memiliki urusan lain di benua bencana surgawi. Dia tidak mengerti mengapa Jiang Zuze tiba-tiba meninggalkan mereka dan terbang dengan tergesa-gesa. Swoosh! Cahaya berdarah mendarat di lembah terpencil 250 km jauhnya dari tempat Jin Dao dan Miao Fengtian berada. Cahaya berubah menjadi tidak lain adalah Jiang Zuze. Dia mengamati sekelilingnya dengan kesadaran jiwanya yang luar biasa untuk memastikan bahwa tidak ada makhluk cerdas yang bersembunyi dalam radius 150 km. Sungai darah yang berubah menjadi Blood Demon sebelumnya mengalir keluar dari tubuhnya dan mengisi kolam batu kering di dalam lembah. Kolam batu perlahan menjadi penuh dengan darah. Mata Jiang Zuze berubah serius. Menggunakan seni rahasia misterius, dia menggambar diagram kuno dan misterius dengan esensi darah kehidupannya. Setelah diagram terbentuk, energi spasial yang kuat tiba-tiba muncul dari darah di dalam kolam. Darah mendidih dan berputar semakin cepat. Jiang Zuze tiba-tiba berlutut dengan satu lutut dan menatap darah tanpa berkedip sekalipun. Dia menyaksikan keinginan besar perlahan turun di kolam darah dari ruang yang tidak diketahui. Darah yang berputar perlahan melayang ke udara dan akhirnya berubah menjadi pria berdarah besar tanpa wajah. Menguasai. Ketajaman di mata Jiang Zuze menghilang sedikit demi sedikit saat dia memberi hormat kepada tuannya dengan rendah hati dan hormat. Apa itu? Suara sementara pria berdarah itu terdengar seperti ditransmisikan perlahan melalui banyak lapisan ruang. Siapa Qin Lai bagimu, Tuan? Jiang Zuze bertanya dengan kepala tertunduk. Suara pria itu berubah sedikit dingin. Jiang Zuze tidak mengangkat kepalanya. Sebagai gantinya, dia menjelaskan semua yang terjadi baru-baru ini kepada pria berdarah itu. Dia banyak fokus pada pertempuran Shadow Earth Palace. Dia berbicara tentang bola hitam pekat yang mengubah sinar darah yang dia buat di matanya menjadi ketiadaan. Dia berbicara tentang pengalaman mengerikan di mana jiwanya tiba-tiba bergetar hebat dan altar jiwanya terasa seperti akan runtuh. Guru pernah memberitahu saya bahwa tidak ada seorang pun di tanah kekacauan yang dapat menghentikan sinar ilahi darah surgawi yang terbuat dari 15 jenis darah murni yang berbeda dari ras kuno yang kuat. Bahkan Forevater Terminator tidak bisa menahan serangan ini secara langsung. Hanya mereka yang berhubungan langsung denganmu yang tidak akan kehilangan jiwa mereka. Jiang Zuze menarik napas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya lebih rendah lagi. Tidak hanya Qin Lai tidak terpengaruh oleh sinar ilahi darah surgawi, bola di gelabelanya hampir menghancurkan altar jiwaku sendiri. Saya bisa merasakan bahwa bola itu memantulkan kekuatan destruktif dari Heavenly Blood Divine Beam kembali ke soul altar saya sendiri. Sedikit darah menetes dari sudut mata Jiang Zuze lagi ketika dia berhenti di sini. Bahunya bergetar sedikit sekali. Bahkan sekarang, dia tidak bisa menghilangkan rasa takut yang mendalam yang telah menimpanya selama pertempuran itu. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak mengganggu pekerjaannya? Beraninya kau mengabaikan peringatanku dan menggunakan sinar surgawi darah surgawi padanya? Ini hukumanmu karena tidak mendengarkan perintahku. Pria berdarah itu mendengus dingin. Apakah kamu tahu betapa beruntungnya kamu berdiri di sini sekarang? Jiang Zuze tidak berani menjawab. Apa yang dia lakukan tidak mengganggu pekerjaanmu, jadi mengapa kamu mencoba membunuhnya? Tiba-tiba, pria berdarah itu bertanya lagi. Dia menghentikan saya dari mengkonsumsi darah naga jahat peringkat 9, jawab Jiang Zuze jujur. Kamu baru saja membangun tingkat ketiga altar jiwamu belum lama ini.
Bahkan jika seni roh darah yang kamu kembangkan itu spesial, kamu seharusnya tidak terburu-buru begitu cepat. Sedikit penghinaan sepertinya keluar dari ekspresi pria berdarah itu. Dia benar-benar menyelamatkanmu ketika dia menghentikanmu dari memakan naga jahat peringkat 9 itu. Jika tidak, Anda akan menghadapi nasib yang sama dengan Master Sekte pertama dari Bloodfiend Sect, Lee Sin. Kamu tahu apa yang terjadi pada Master Sekte pertama, Jiang Zuze tercengang. Aku melihatnya meledak dan mati dengan kedua mataku sendiri, kata pria berdarah itu acuh tak acuh. Ketakutan berkembang di hati Jiang Zuze. Kepalanya masih tertunduk, dia bertanya dengan hormat, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Terus lakukan apapun yang perlu kamu lakukan. Pria berdarah itu merenung sejenak sebelum berkata, masa depan Qinlai tidak akan dibatasi oleh tanah kekacauan. Hanya masalah waktu sebelum dia meninggalkan tempat ini. Saya pernah berjanji bahwa Anda dan Bloodfiend Sect akan menjadi penguasa negeri ini. Masa depanmu juga tidak berbenturan dengannya. Apakah kamu mengerti? Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang, kata Jiang Zuze dengan tulus. Itu bagus. Itu adalah hal terakhir yang dikatakan pria berdarah itu. Darah yang membentuk manusia darah jatuh kembali ke kolam setelah kesadaran jiwa yang luar biasa telah pergi. Jiang Zuze berdiri di sana dengan tenang untuk waktu yang sangat lama sebelum dia akhirnya menarik darah ke dalam tubuhnya sendiri dan pergi tanpa suara. Di sisi lain, ketika Qinlai dan naga jahat berbentuk manusia berjalan keluar dari lubang pohon dan kembali ke dunia luar, mereka segera melihat Miao Fengtian, Jin Dao dan dua mayat iblis. Jiang Zuze tidak terlihat di manapun. Mereka telah bertarung dengan intens satu sama lain di dalam Shadow Earth Palace. Karena itu, suasana langsung berubah canggung ketika mereka bertemu lagi. Kedua belah pihak terdiam. Qinlai, Jiang Zuze itu bisa berubah pikiran kapan saja. Saya pikir kita harus kembali ke tanah Rerun Mahadewa sesegera mungkin, kata Eddie. Ketika saudara-saudaraku memulihkan kekuatan mereka, kami pasti akan menemukanmu dan menyelesaikan skor kami. Kata Gilbert mengancam. Calvert bukan satu-satunya yang terluka, 7 naga jahat lainnya juga terluka parah oleh Lee Sin saat itu. Bahkan kondisi mereka jauh lebih buruk daripada Calvert. Setelah mereka mengambil bentuk laki-laki, kekuatan hidup mereka lebih lemah daripada praktisi bela diri Rilem pemenuhan. Qinlai tahu bahwa naga jahat ini memiliki kecakapan pertempuran yang sangat terbatas saat itu. Dia juga menilai kekhawatiran Eddie sangat wajar. Dia sendiri takut Jiang Zuze akan tergoda untuk membunuh Calvert lagi setelah dia kembali. Ayo pergi. Dia mengangguk setuju. Pada saat inilah sinar darah kembali dari kejauhan. Jiang Zuze telah kembali dari manapun dia pergi. Saya telah membuat kesalahan besar ketika keserakahan saya mengambil alih saya sekarang. Saya mohon pengampunan Anda, semuanya. Saya jamin hal yang sama tidak akan terjadi lagi di masa depan. Kebrutalan dan kegilaan di matanya sudah lama menghilang. Dia telah mendapatkan kembali dirinya yang tenang dan tanpa hambatan sekali lagi saat dia menggenggam tangannya untuk meminta maaf dan memohon pengampunan lagi dan lagi dengan ekspresi penyesalan dan ketulusan. Dia tampak seperti dia tidak akan berhenti menundukkan kepalanya dan memohon pengampunan sampai Qinlai dan yang lainnya memaafkannya. Semua orang tercengang dengan perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Jiang Zuze mungkin terlihat seperti dia meminta maaf kepada ras naga jahat, dia sebenarnya hanya melihat Qinlai. Dia bahkan tidak menghadapi Calvert. Itu memberi semua orang perasaan aneh seolah-olah Jiang Zuze hanya ingin mendapatkan pengampunan Qinlai, bukan naga jahat. Qinlai tetap diam. Suasana menjadi kaku sekali lagi. Kita seharusnya tidak berlama-lama di sini, tiba-tiba Eddie berkata pelan. Mata Qinlai berbinar dengan sinar aneh. Baru pada saat itulah dia mengangguk dan berkata dengan netral, lupakan saja. Jiang Zuze menyeringai. Kalau begitu, kita akan pergi dulu. Dia bisa menebak bahwa Qinlai tidak ingin bepergian dengannya, jadi dia memanggil kereta perangnya dan pergi bersama Jin Dao dan yang lainnya. Apakah semuanya akan baik-baik saja di Shadow Earth Palace? Qinlai bertanya pada Calvert. Istana Shadow Earth akan tenggelam ke kedalaman terdalam dari bawah tanah dalam beberapa saat. Ini adalah sesuatu yang kami atur saat istana dibangun, Calvert menjelaskan. Mekanismenya akan aktif dengan sendirinya tidak lama setelah kepergianku. Qinlai mengangguk dan berkata, dimengerti. Kemudian, dia mengeluarkan kereta perang kristal yang lebih besar dan membawa Eddie dan semua naga jahat yang telah berubah menjadi manusia menjauh dari tempat ini. Tidak lama setelah mereka pergi, istana bumi bayangan dengan lubang di pertahanannya tiba-tiba ditarik ke bawah oleh energi yang luar biasa. Sebuah ledakan yang menggetarkan terjadi di lantai bawah tanah di mana Shadow Earth Palace berada. Itu menyebabkan seluruh Blue Flame City bergetar. Kalian semua, turun dan lihat apa yang terjadi. Pemimpin ras hantu bumi, Hark,
yang sedang memakan sepotong daging di dalam Blue Flame City tampak sangat terganggu oleh pergantian peristiwa ini. Selusin elit Earth Ghoul menyelinap ke dalam lubang gelap yang mereka gali sekaligus. Ketika mereka tiba di lorong batu, mereka menghabiskan banyak upaya untuk menggali. Mereka menemukan bahwa dinding yang sangat kuat yang menghalangi jalan mereka telah hancur berkeping-keping. Mereka kemudian menghabiskan semua yang mereka miliki untuk memindahkan batu-batu itu dan sampai ke tempat Shadow Earth Palace dulu. Namun, mereka hanya menemukan pecahan batu di dalam tempat itu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan atau tubuh naga jahat. Mereka bahkan tidak dapat menemukan satupun mayat keluarga kekaisaran Kabupaten Naga Sejati. Mereka mencari selama beberapa hari berturut-turut dan menggali beberapa ratus meter lebih dalam ke tanah. Mereka masih tidak dapat menemukan apapun. Pada akhirnya, para ahli Earth Ghoul Rache menyerah dalam pencarian mereka. Qinlai memimpin naga jahat yang berubah dan Eddie kembali ke Pulau Bayi Jahat dengan selamat. Jiang Zuze dan orang-orangnya sudah kembali ke tanah Rerun Mahadewa di depan mereka. Apakah orang-orang ini tinggal di Pulau Bloodfin itu? Calvert berambut perak dengan sinar ilahi tersembunyi di balik matanya memandang Pulau Bloodfin seperti orang tua yang hangat. Dia mengajukan pertanyaan dengan cara yang tampaknya santai. Qinlai mengangguk. Dia tahu bahwa naga jahat peringkat 9 telah menghafal Jiang Zuze dan orang-orangnya. Ketika naga tua ini memulihkan kekuatannya dalam waktu dekat, dia benar-benar akan mengejar Bloodfin Sect untuk menyelesaikan skor dengan Jiang Zuze. Pada saat itu, Jiang Zuze mungkin tidak punya pilihan selain melarikan diri. Dalam perjalanan kembali, kamu berbicara tentang tempat bernama Boluo Realm. Tidak hanya ras binatang kuno tinggal di tempat itu, ras naga iblis juga ada di sana, kan Calvert bertanya lagi. Boluo Realm adalah ranah independen di mana banyak ras kuat hidup bersama, kata Qinlai. Calvert merenung sejenak sebelum bertanya, saya ingin membawa klan saya ke Boluo Realm dan memulihkan kekuatan kami di sana. Bisakah Anda mengatur ini? Qinlai tampak heran. Tapi mengapa kamu ingin pergi ke Boluo Realm? Tempat itu tidak akan damai untuk sementara waktu, dan tanah Rerun Mahadewa adalah pilihan yang lebih aman. Saya jamin tidak ada yang akan mengganggu Anda di sini. Kita seharusnya tidak menunjukkan wajah kita terlalu banyak di alam roh sebelum ras dewa kembali dari luar angkasa. Yang terbaik adalah menghindari menarik perhatian musuh kita, Anda tahu. Calvert berpikir sejenak sebelum menambahkan, juga, kami membutuhkan metode dan item lain untuk memulihkan kekuatan kami dengan cepat. Tidak mungkin kamu memiliki barang-barang itu karena itu adalah sesuatu yang hanya tersedia di antara naga. Kamu ingin bertemu dengan naga iblis dari alam Boluo? Qinlai menyadari. Calvert tidak mencoba menyembunyikan ini. Dia berkata terus terang, Barret dan saya dulu adalah kenalan. Saya akan membujuknya untuk membantu saya. Dengan bantuannya, anak-anak saya dan saya akan dapat memulihkan kekuatan kami secepat mungkin. Jeda kemudian, dia menambahkan, tentu saja, jika Anda membutuhkan kami dapat kembali ke alam roh dan menangani masalah apapun yang mungkin Anda hadapi. Qinlai mengerutkan kening sejenak sebelum berkata, mungkin agak sulit bagimu untuk memasuki alam Boluo karena aku tidak yakin bagaimana reaksi orang-orang ras binatang kuno itu. Bagaimana dengan ini kalian akan tinggal di Pulau Pemanggilan Jiwa untuk sementara waktu sementara aku kembali ke alam Boluo dan berbicara dengan ras binatang kuno. Biarkan saya melihat apakah saya bisa mendapatkan izin mereka terlebih dahulu. Saat ini, Boluo Realm pasti berada dalam kekacauan total. Ras binatang kuno, ras raksasa, dan ras penjara hitam pasti sudah bergandengan tangan untuk menyerang ras lain. Jika dia tidak salah, Demon Dragon Rache mungkin adalah salah satu target mereka. Calvert adalah naga jahat peringkat 9, dan dia ditemani oleh 8 naga jahat peringkat 8 seperti Gilbert. Bahkan ada lebih banyak naga jahat peringkat 7 di sisinya. Ini bukan kekuatan yang bisa diremehkan. Jika Calvert bergandengan tangan dengan Barret dan mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, kekuatan naga di Boluo Realm akan meningkat pesat. Ini mungkin mempengaruhi rencana ras binatang kuno dan menyebabkan keseimbangan kekuatan di Boluo Realm runtuh. Itu sebabnya dia tidak yakin apakah Teng Yuan, Nifit, dan burung vermilion peringkat 9 akan membiarkan mereka melewatinya. Jika mereka menolak, maka Calvert dan orang-orangnya akan dibantai begitu mereka melewati pintu masuk alam rahasia. Aku akan menunggumu kembali, kata Calvert. Saat itu malam, kelompok itu sudah kembali ke Pulau Pemanggilan Jiwa pada saat percakapan berakhir. Lapu tampak terkejut ketika dia terbang dan melihat Calvert dan naga-naga jahat yang baru. Dia bisa langsung tahu bahwa naga jahat ini datang dari Istana Bumi Bayangan hanya dengan melihat interaksi bersahabat antara Gilbert dan naga jahat. Gerongguang telah membawa materi roh bersama anak buahnya. Yang tersisa hanyalah Anda yang membimbing mereka, kata Lapu.
Apakah pintu masuk ranah rahasia tersedia untuk digunakan kapan saja? Qin Lai bertanya pada Eddie. Eddie mengangguk sambil tersenyum sebelum berkata, setelah komandan utama muncul, dia memperkuat kekosongan cacing di sekitar pintu masuk ranah rahasia ini. Oleh karena itu, Anda dapat menggunakan pintu masuk ranah rahasia ini ke alam Boluo kapanpun Anda mau selama belasan tahun ke depan. Bantu aku menangani pengaturannya. Saya akan segera menuju ke Boluo Realm. Jika Teng Yuan dan yang lainnya menjadi tidak sabar dan curiga bahwa kami menipu mereka dalam perdagangan ini, jika mereka curiga bahwa kami tidak akan membayar mereka materi roh yang kami janjikan, Qin Lai berkata dengan cemas, seluruh tanah kekacauan akan menyerah pada ras binatang kuno jika Teng Yuan, Nifit, dan burung vermilion peringkat 9 muncul di sini dengan marah. Aku akan segera mendapatkannya. Ekspresi Eddie juga sedikit berubah. Dia tahu bahwa ras binatang kuno selalu kurang sabar. Selain itu, mereka biasanya tidak mempertimbangkan konsekuensinya sebelum bertindak. Jika Teng Yuan dan yang lainnya serius datang untuk mencela mereka, mereka akan berada dalam masalah serius. Bahkan di puncaknya, tidak mungkin Luz bisa melawan Teng Yuan, Nifit, dan burung vermilion peringkat 9 itu sendirian. 1 jam kemudian, Qin Lai, Gerong Guang, dan selusin praktisi bela diri Flaming Sun Island melewati pintu masuk ranah rahasia dan mencapai alam Boluo secara langsung. 6 bulan menggantung tinggi di udara dan bersinar hampir seterang matahari di dunia ini yang sangat jauh dari alam roh. Karena itu, malam Boluo Realm selalu terasa dingin tidak peduli seberapa cerahnya. 3 matahari di sisi lain memberikan perasaan yang benar-benar berlawanan. Mereka merasa cukup panas untuk memasak lemak di bawah kulit seseorang. Yuan tua, apakah menurutmu bocah manusia itu akan mengacaukan kita? Batch pertama dari material spirit seharusnya muncul tidak lama setelah hari gelap, tapi mereka masih belum muncul. Nifit berkata dengan tidak sabar di kaki gunung tempat pintu masuk alam rahasia berada. Mata ular segitiganya berkilauan dengan kebrutalan yang sepertinya akan meledak kapan saja. Bersabarlah. Iya, kata Teng Yuan malas. Burung vermilion peringkat 9 tetap diam sejenak. Kemudian, dia berkata, jika dia tidak kembali sebelum siang hari, saya sendiri yang menuju ke alam roh. Teng Yuan tampak bermasalah untuk sesaat, tetapi dia tidak mencoba membujuknya untuk melawan keinginannya. Banyak bukit kecil bahan roh langka saat ini ditumpuk di samping mereka. Itu 7 kali lebih banyak jumlah materi roh yang mereka kirim ke Qin Lai. Awalnya, mereka berencana untuk mengirimkannya ke Qin Lai sehingga mereka dapat ditukar dengan lebih banyak materi kenaikan setelah perdagangan pertama selesai. Namun, seiring berjalannya waktu, materi roh semakin mengganggu di mata mereka. Mereka tidak bisa tidak curiga bahwa Qin Lai telah menipu mereka dari perdagangan. Sebuah flash melewati mata Teng Yuan. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat ketika dia berteriak, sesuatu terjadi. Nifit dan burung vermilion peringkat 9 juga melihat ke arah gua dengan tiba-tiba. Mereka berdua merasakan riak energi spasial yang jelas pada saat yang bersamaan. Sosok yang akrab muncul dari gua dan mendarat dengan lembut di depan mata mereka. Orang pembawa sial, kamu akhirnya di sini. Nifit bersumpah dengan penuh semangat. Mata merah peringkat 9 vermilion Bird juga berkilauan. Apakah kamu membawa barang-barang yang kami minta? Nak? Teng Yuan bertanya dengan tergesa-gesa. Seperti yang dijanjikan, saya telah membawa 30 kumpulan bahan roh yang Anda minta. Qin Lai berkata sambil tersenyum. Bahkan Vermilion bertampak sangat bersemangat ketika dia mengatakan ini. Setelah itu, Gerong Guang dan selusin praktisi bela diri Flaming Sun Island muncul dari gua secara berurutan. 6 bulan. Sebenarnya ada 6 bulan di langit. Sangat dingin. Mereka berseru keheranan saat mendarat di tanah. Kemudian, mereka memanggil materi roh yang mereka simpan di dalam cincin spasial yang mereka kenakan di seluruh jari mereka setelah Qin Lai mengangguk. Tanah kosong yang lebarnya hampir 300 meter persegi langsung dipenuhi dengan material roh di depan mata ketiga binatang purba itu. Bahan roh ini persis seperti yang ditulis Nifit di daftar. Mereka semua adalah bahan roh yang memungkinkan klan binatang purba dengan cepat mencapai kenaikan mereka. Mata ketiga binatang tua itu berkilauan seperti anak-anak yang baru saja melihat mainan favorit mereka. Mereka bermain-main dengan material spirit sambil tersenyum cerah seperti anak-anak. Silakan dan hitung, kata Qin Lai. Tidak perlu, saya melakukan pemindaian jiwa dan jumlahnya tepat. Nifit tertawa keras. Ketika dia melihat Qin Lai sekali lagi, dia tiba-tiba merasa bahwa anak itu sangat enak dipandang. Nak, ini adalah kumpulan bahan roh berikutnya yang telah kami siapkan untuk perdagangan. Itu 7 kali lipat jumlah material roh yang kami kirimkan padamu terakhir kali. Teng Yuan menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya,
kami ingin Anda mengambilnya dan menukar 7 kali materi roh yang Anda bawakan kepada kami hari ini. Apakah itu baik? Sangat. Qinlai menjawab dengan tegas. Bagus. Sangat bagus. Kamu sangat baik, nak. Anda adalah teman abadi kami. Nifit tertawa terbahak-bahak sebelum tiba-tiba bertanya, apakah Anda memiliki musuh di alam roh? Aku bisa ikut denganmu dan membunuh mereka, tidak peduli siapa mereka. Nifit benar-benar gembira sekarang. Jika perdagangan berikutnya berakhir dengan sukses, dan mereka memperoleh 7 kali jumlah materi kenaikan yang mereka peroleh hari ini, terobosannya, Teng Yuan, dan peringkat 9 Vermilion Bird akan menjadi jauh lebih lancar. Keturunan mereka juga akan dapat menyelesaikan evolusi mereka dengan cepat melalui materi roh ini dan naik ke tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Kekuatan ras binatang kuno akan meningkat pesat sebagai hasilnya. Pada saat Istana Matahari dan Kuil Bulan kembali ke alam Boluo, mereka bahkan mungkin bisa melawan mereka dalam perang habis-habisan. Di mata mereka, anak manusia Qinlai praktis telah berubah menjadi dewa kekayaan. Tidak apa-apa. Melihat ketiganya berada di puncak kegembiraan mereka, Qinlai tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengajukan permintaannya. Dia berkata, tetapi jika saya berani meminta bantuan. Berbicara, aku akan memberimu janji ini selama itu tidak mengancam kepentingan ras binatang kuno. Nifit segera setuju sebelum Teng Yuan bisa mengatakan apa-apa. Garis keturunan, Heaven Fighting Rache mengalir dalam diriku, jadi aku berbagi sedikit hubungan dengan Evil Dragon Rache. Namun, naga jahat melakukan hal yang sangat buruk di alam roh sekarang, dan mereka mungkin dibantai oleh musuh mereka jika mereka sering menunjukkan wajah mereka di alam roh. Dia berkata dengan malu, saya harap Anda dapat memberi mereka ruang kecil untuk tinggal di Boluo Realm. Ras binatang kuno adalah penguasa alam Boluo yang tak terbantahkan, dan kalian bertiga adalah raja dari ras binatang kuno. Karena itu, saya mohon agar Anda memberi mereka sedikit ruang untuk hidup demi saya. Dia memuji mereka sejenak sebelum membungkuk penuh saat dia mengajukan permintaan. Teng Yuan menatapnya dalam-dalam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia bertanya, naga jahat, katamu berapa banyak mereka, dan apa kekuatan mereka? Ketika Heaven Fighting Rache menginvasi Spirit Realm, Teng Yuan dan klannya telah berakar di Boluo Realm. Karena mereka tidak pernah berinteraksi dengan Heaven Fighting Rache atau naga jahat sejak awal, mereka tidak memiliki dendam terhadap mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa beberapa klan binatang kuno yang tinggal di alam lain tidak saling berhadapan dengan naga jahat. Itu sebabnya dia harus sedikit berhati-hati. Mereka terdiri dari naga jahat peringkat 9, 8 naga jahat peringkat 8 dan selusin naga jahat peringkat 7. Qinlai memilih kata-katanya dengan hati-hati sebelum melanjutkan, mereka terluka parah saat itu, dan mereka baru saja bangun baru-baru ini. Mereka sangat lemah sekarang, dan mereka seharusnya tidak menjadi ancaman bagimu. Kamu yakin mereka hanya memiliki satu naga jahat peringkat 9 yang terluka parah? Teng Yuan menegaskan sekali lagi. Qinlai mengangguk. Teng Yuan menyipitkan matanya dan berpikir sejenak. Akhirnya, dia berkata, beritahu naga jahat peringkat 9 itu untuk datang kepada kami dan bersumpah dalam bahasa drakonik kuno bahwa dia tidak akan pernah menjadi musuh melawan ras binatang kuno di alam Boluo. Selama dia bersedia membuat sumpah ini, saya akan mengizinkan mereka untuk datang dan mencari Baret. Saya tahu bahwa mereka akan mencari Baret untuk memulihkan kekuatan mereka secepat mungkin karena ras naga jahat dan ras naga iblis adalah sekutu setia sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Saya tidak sepenuhnya mengabaikan masa lalu mereka. Aku akan memberitahunya tentang ini segera. Qinlai buru-buru kembali. Di sisi lain dari pintu masuk ranah rahasia, Calvert, Gilbert, dan naga jahat lainnya menunggu dengan tenang Qinlai. Ketika Qinlai keluar dan melihat Calvert yang tampak penuh harapan, dia berkata, ras binatang kuno membutuhkan Anda untuk bersumpah di depan mereka bahwa Anda dan orang-orang Anda tidak akan pernah menjadi musuh melawan ras mereka di alam Boluo. Jika Anda bisa menjanjikan ini, maka mereka akan mengizinkan Anda untuk bertemu dengan Baret. Mata Calvert berbinar, dan dia langsung setuju. Dia berkata, ini sama sekali bukan masalah. Sebenarnya, saya hanya ingin memulihkan kekuatan kami melalui Baret sesegera mungkin. Kami bahkan tidak akan tinggal lama di Boluo Realm. Maka masalah ini diselesaikan. Qinlai tersenyum. Terima kasih banyak. Kamu adalah teman abadi ras naga jahat. Calvert berkata dengan serius. Qinlai tersenyum tanpa disengaja. Itu karena Nifit mengatakan hal yang persis sama sebelumnya. Pada malam hari, cahaya bersih yang dilepaskan 6 bulan menyinari tanah. Silver Streak Heavenly Snake Nifit berputar di udara seperti pegunungan yang sangat luas, mengejutkan orang-orang hingga ke intinya. Qinlai duduk di leher ular besar ini saat ia melakukan perjalanan menuju wilayah ras bulan tenang, melawan angin kencang.
Peringkat 9 Nifit terbang di udara dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pegunungan tinggi dan benua terapung melintas seperti kilat melewati tubuhnya. Dibandingkan dengan kereta tercepat di tanah kekacauan, Nifit puluhan kali lebih cepat. Di bawah sinar bulan, Qin Lai mengumpulkan kesadaran mentalnya. Saat dia memeriksa situasi di dalam tanda bulan peraknya, dia memikirkan kembali seni dan teknik rahasia misterius yang dia peroleh dari air mata bulan. Melalui Teng Yuan dan Baret, dia mengetahui bahwa air mata bulan adalah harta pamungkas dari ras bulan tenang. Itu merekam seni dan teknik rahasia yang diwarisi oleh Serene Moon Rache sepanjang sejarah. Terakhir kali, Muntir menyerap kekuatan bulan Yupo dan yang lainnya. 9 bulan telah berubah menjadi cerah, dan kemudian, karakter misterius itu tercetak di jiwanya. Dia tidak terlalu memikirkannya saat itu, dan tidak menghabiskan waktu dengan serius mempelajari karakter-karakter itu. Saat dia mengaturnya sekarang, dia menemukan dia tidak mengenali karakter itu sama sekali. Dia merasa bingung dengan ini. Sementara ingatannya yang sebenarnya belum disegel, dia bisa mengenali karakter dari banyak ras kuno, seperti bahasa drakonik atau lidah Netherrealm. Dia juga bisa memahami bahasa ras kuno ini. Dia berpikir bahwa dia akrab dengan bahasa semua ras. Namun dia menemukan dia tidak mengerti karakter yang telah dicetak oleh Muntir ke jiwanya sama sekali. The Serene Moon Rache bukanlah salah satu ras terkuat yang memiliki Chaos Blood Realm, mungkin karena ini, aku tidak mempelajari bahasa mereka di masa lalu, pikirnya. Kemudian dia menyadari bahwa sangat penting untuk melakukan perjalanan ke Serene Moon Rache. Tidak ada anggota Serene Moon Rache di Land of Chaos. Jika dia ingin menggunakan pengetahuan yang dia peroleh dari Muntir, dia harus belajar bahasa Serene Moon Rache. Hampir sampai. Suara tajam Nifit datang dari depan. Dia duduk di leher Nifit namun dia masih belasan meter dari kepala Nifit. Saat Nifit terbang sangat cepat, suara Nifit tampak jauh dari Qin Lai. Sangat cepat. Dia terkejut. Bahkan belum 1 jam sejak mereka meninggalkan perlombaan binatang kuno. Masih ada 6 bulan di langit. Namun, Nifit akan mencapai tanah ras bulan tenang. Sebelum dia bisa bereaksi, tubuh besar Nifit tiba-tiba terjun ke pegunungan yang panjang. Pegunungan itu memiliki lembah. Setiap lembah berisi danau berkilauan terang yang memantulkan bulan seolah-olah menyerap cahaya bulan. Banyak menara indah memancarkan cahaya seperti batu giok yang bersinar di dalam lembah gunung. Banyak klan Serene Moon berjalan keluar dari menara dan menatap ketakutan ke langit. Kedatangan Nifit menyebabkan klan Serene Moon menjerit ketakutan. Nifit dari ras binatang kuno adalah salah satu makhluk paling buas di alam Boluo. Sebelum Serene Moon Rache menjadi kerabat darah dengan Lunar Temple, dia sering muncul di tempat berkumpul di Boluo Realm dan melahap banyak makhluk. The Serene Moon Rache telah sering dikunjungi oleh Nifit ribuan tahun yang lalu. Klan Bulan Tenang ini tahu bahwa pintu masuk alam rahasia Boluo Realm telah dihancurkan dan tahu bahwa tidak ada bala bantuan yang akan datang dari kuil bulan. Ras penjara hitam di dekatnya mulai menyerang tanah mereka secara terbuka. Melihat Nifit, mereka mengira Nifit akan menyerang Serene Moon Rache juga. Karena ini, klan menjadi ketakutan dan mengirim pesan ke senior mereka. Di dalam lembah gunung, ekspresi Yupo berubah ketika dia mendengar berita itu. Apakah kalian berdua menyinggung Nifit terakhir kali? Mata gelapnya bersinar dengan cahaya dingin saat dia melihat Yu Qianlan dan Lin Jie. Dia telah memerintahkan kedua wanita itu untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk mendekati Qin Lai dan mendapatkan 9 seni rahasia darinya. Mereka telah pergi ke tanah ras binatang kuno bersama-sama. Namun, mereka belum melihat Qin Lai. Mereka hanya bertemu Nifit dan kemudian diusir dengan tidak sabar oleh Nifit. Yupo mengira kedua wanita itu telah menyinggung Nifit dan dia datang untuk membalas dendam, ketika dia melihat Nifit tiba-tiba. Tidak, kami hanya bertanya, menanyakan kabar tentang Yao Tian, kata Yu Qianlan lembut. Mengenakan gaun panjang, pas, perak putih, Yu Qianlan memberi orang perasaan bersih dan berbudi luhur saat dia berdiri di bawah sinar bulan dengan liontin perak yang indah di lehernya yang bersalju. Praktisi bela diri pria dari Serene Moon Rache dan Lunar Temple terpesona. Melihat Yupo memarahinya, para pria dari Serene Moon Rache dan Lunar Temple ini merasa kasihan. Di samping, Lin Jie, yang juga luar biasa dalam penampilan, tampaknya sedang menghitung sesuatu saat matanya bersinar dengan kecerdasan. Kami hanya berbagi beberapa kata dengan Nifit, kami meminta izin padanya untuk melihat Yao Tian, itu saja, jelasnya. Kuharap dia tidak datang untukmu, dengus Yupo. Dia di sini. Seorang klan Serene Moon melihat ke langit. Tubuh besar Nifit terus menyusut di bawah sinar bulan. Puluhan detik kemudian, dia muncul dalam wujud manusia dengan Qin Lai yang masih dipikirkan Yupo siang dan malam. Kamu Pu,
Kudengar kamu ingin bertemu dengannya, Nifit menyeringai dan tertawa terbahak-bahak. Tawa itu seperti tangisan hantu. Saya membantu mengantarkannya kepada Anda, bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya? Mendengar tawanya, klan Serene Moon merasakan kulit kepala mereka tertusuk. Terima kasih banyak. Anda pun membungkuk. Beri aku 5.000 kristal frost bulan dingin sebagai pembayaran. Nifit menyipitkan matanya yang seperti ular. Baik, Yupu segera setuju dan memerintahkan bawahan untuk menyiapkan hadiah. Dia tidak berani mengendur sama sekali. Qinlai memiliki ekspresi aneh. Dia tahu bahwa Cold Moon Frost Crystal adalah material roh kelas 5 surga dan sebagian besar berada di tambang yang dikendalikan oleh Serene Moon Rache. Tidak banyak di bagian lain dari Boluo Realm. Cold Moon Frost Crystals adalah kota yang berharga di tanah kekacauan. Untuk kekuatan manusia seperti kuil bulan dan istana pemujaan bulan yang mengolah kekuatan bulan, kristal frost bulan dingin adalah harta pamungkas. Itu bahkan bisa digunakan untuk memulihkan kekuatan muntir. Namun, tidak ada gunanya bagi Nifit. Senior, cincin spasial ini berisi 5.000 kristal frost bulan dingin. Segera, seorang klan Serene Moon menyerahkan cincin spasial. Yupu mengambilnya dan melemparkannya ke Nifit tanpa sepatah kata pun. Nifit meraihnya. Dia menyalak tajam dalam tawa dan kemudian menyerahkan cincin spasial yang berisi 5.000 kristal frost bulan dingin ini kepada Qinlai. Dia berkata, ini akan dihitung sebagai bagian dari pembayaran. Qinlai memperoleh materi roh dari tanah kekacauan untuk mereka. Menurut kesepakatan mereka, dia akan mengambil komisi 10%. Namun karena nilai material roh yang diberikan oleh ras binatang kuno jauh melampaui perkiraan aslinya, dia telah mendapatkan keuntungan besar melalui transaksi tersebut. Dia sangat diuntungkan dan tidak menyebutkan komisi. Dia tidak menyebutkannya, tetapi Nifit ingat dan ingin memberi kompensasi kepadanya. Dia memperlakukan kristal frost bulan dingin sebagai komisi. Klan Serene Moon menyaksikan Nifit, salah satu dari 3 pemimpin ras binatang kuno, memberikan 5.000 kristal frost bulan dingin kepada Qinlai, ekspresi mereka berubah jelek. Awalnya, mereka mengira Nifit telah menangkap Qinlai dan menyerahkannya kepada mereka. Tetapi pada saat ini, mereka menyadari bahwa itu tidak benar. Jelas, alasan kunjungan Nifit adalah untuk memastikan Serene Moon Rache tidak akan berani menyentuh Qinlai. Dia datang sebagai cadangan. Yupu dan yang lainnya menangis di dalam. Adikku sangat sibuk dan tidak punya waktu luang. Jika kamu memiliki sesuatu untuk ditanyakan, lakukan sekarang. Nifit segera menjadi tidak sabar ketika dia melihat klan Serene Moon meringis. Jangan buang waktu kita. Kalau tidak, kita akan pergi sekarang. Qinlai dan Nifit melayang berdampingan di udara puluhan meter di atas tanah Serene Moon Rache saat mereka memeriksa di mana wilayah mereka. Mereka menemukan ada banyak kolam bulan di dalam lembah yang sangat besar. Kolam bulan itu telah dibuat dengan metode khusus, dan bertuliskan banyak karakter kuno. Karakter-karakter itu sama dengan karakter yang digunakan Muntir untuk menanamkan 9 seni dan teknik rahasia ke dalam jiwanya. Dia membangun sebuah rencana. Banyak klan Serene Moon berkumpul di sekitar kolam bulan seolah-olah mereka dapat menyerap kekuatan bulan dengan lebih baik melalui kolam bulan. Di beberapa kolam bulan, air dangkal telah terkumpul, dan air kolam mengeluarkan kekuatan bulan murni. Qinlai menggosok dagunya dan pikirannya bergerak. Dia melepaskan air mata bulan. Demuntir berubah menjadi 9 bulan kecil yang melayang dan berkeliaran di sekitar tanah Serene Moon Rache. Kehadiran suci yang menyebabkan semua anggota ras bulan tenang untuk membungkuk dan menyembah keluar dari 9 bulan kecil. Selain para tetua yang bisa melawan, mayoritas klan Serene Moon berlutut dan menatap dengan mata terbakar ke 9 bulan mini. Bulan-bulan melayang di atas kolam bulan, dan menyedot air di dalamnya seperti ikan paus yang mengisap air. Air mata bulan menjadi lebih cerah. Mata sabit Yupu menatap air mata bulan. Dia tiba-tiba berkata, apakah Anda menerima warisan 9 seni rahasia dari artefak suci ras bulan tenang kami? Secara alami, kata-katanya diarahkan pada Qinlai. Sepertinya memang begitu. Qinlai tersenyum acuh tak acuh. Bisakah kamu mengajarkan seni ini kepada kami? Bibir Yupu bergetar. Semua klan Serene Moon menatapnya dengan mata cerah. Qinlai tertawa. Aku tidak tahu apa maksud dari karakter-karakter itu. Tidak masalah. Anda dapat mengukir karakter itu dan kami akan mengerti apa artinya. Anda pun menjadi bersemangat. Qinlai tidak menjawab dan menatapnya dengan masam. Anda pun memerah. Dia tahu bahwa dia terlalu bersemangat dan buru-buru berkata, saya mengerti, tentu saja Anda tidak akan memberitahu kami dengan mudah. Bagaimana kondisi Anda? Kondisi? Aku belum memikirkannya. Qinlai tertawa. Namun, sebelum itu, saya ingin memahami apa arti karakter. Atur seseorang untuk mengajari saya.
Qian, Anda Pu berteriak. Yu Qianlan, yang seperti dewi di bawah sinar bulan, segera memahami niat Yu Pu. Dia pertama-tama membungkuk ke arah Qin Lai dan kemudian mengangkat kepalanya. Dia menatap Qin Lai dalam-dalam dan berkata dengan lembut, aku ahli dalam karakter itu. Ayo pergi kalau begitu. Qin Lai berkata dengan dingin. Bulan ketujuh naik ke langit malam Boluorilem. Di atas puncak gunung di tanah Serene Moonrache, Qin Lai menggambar rune kuno yang tidak beraturan di tanah. Rune ini terpatri jauh ke dalam ingatannya. Dia hanya kurang memahami maknanya. Setelah dia dengan sengaja mengubah urutan rune kuno, dia mengukir semuanya di tanah dan ingin Yu Qianlan menjelaskannya kepadanya. Ada 60.000 rune yang menggambarkan 9 seni rahasia besar dari Serene Moonrache yang dia terima dari Muntir. Kebanyakan dari mereka mengulangi. Ada sekitar 5.000 rune berulang, dan ada sekitar 2.000 rune unik. Dengan kata lain, dia hanya perlu menguasai 7.000 rune kuno untuk memahami 9 seni rahasia ras bulan tenang. Dia percaya bahwa ini tidak akan memakan banyak waktu. 7.000 rune kuno diukir di tanah dengan jelas di bawah penerangan bulan. Kamu hanya perlu memberitahuku arti umum dari 7.000 rune kuno ini. Setelah mengukir semua rune sesuai dengan ingatannya, Qin Lai mundur beberapa langkah dan membuat ruang. Dia menunggu Yu Qianlan untuk mulai menjelaskan. Yu Qianlan menatap rune kuno dengan serius. Rune kuno yang diukir Qin Lai sangat berbeda dari karakter yang biasa digunakan ras bulan tenang saat ini. Selain tetua-tua seperti Yu Pu dan dirinya sendiri, yang mempelajari rune kuno ini, sebagian besar klan Serene Moon tidak akan dapat membacanya. Mereka yang bukan anggota ras bulan tenang tidak dapat mengenali karakter kuno ini sama sekali. Oleh karena itu, dia segera tahu bahwa Qin Lai telah memperoleh karakter-karakter ini dari air mata bulan. Dia juga tahu bahwa Qin Lai telah benar-benar memperoleh 9 seni rahasia besar dari ras bulan tenang. Haruskah aku menerjemahkan 7.000 rune Serene Moonrache ini langsung ke dalam bahasa manusia? Anda Qianlan bertanya. Qin Lai mengangguk. Itu bagus. Anda Qianlan berjongkok. Menggunakan jari-jarinya, dia menggambar karakter manusia di sebelah rune. Gaun putih perak panjangnya, yang dipotong dekat dengan tubuhnya, menekankan lekuk tubuhnya saat dia berjongkok. Mata sabitnya bersinar di bawah bulan dan memberinya aura yang jelas dan dingin. Dia fokus menggambar rune Serene Moonrache menggunakan karakter manusia. Dia memberikan kehadiran yang elegan dan ilmiah. Setelah beberapa saat, setiap rune memiliki karakter bahasa manusia di sebelahnya. Selesai, katanya lembut. Baiklah, kamu bisa pergi, kata Qin Lai dingin. Tolong beritahu kami 9 seni rahasia besar dari ras bulan tenang, kami bersedia membayar berapapun harganya. Yu Qianlan menggigit bibirnya dan dengan serius memohon. Aku akan mempertimbangkannya. Qin Lai melambaikan tangan dengan tidak sabar. Dia tidak memiliki perasaan positif terhadap wanita ini. Belum lama ini, Yu Qianlan, Lin Jie dan Yu Yun datang dengan tenang Moonrache dan Lunar Temple. Mereka telah mengeluarkan ancaman, mencoba memaksa Edi untuk menyerahkannya, dan sikap mereka sangat buruk. Pada saat itu, ekspresi Yu Qianlan dingin dan dia memandangnya dan Dark Shadow Rache seperti seorang putri yang melihat serangga. Dia merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, sikapnya terhadap mereka adalah negatif sejak saat itu. Sekarang situasinya terbalik, dia tidak hanya memiliki harta warisan ras bulan tenang, dia juga memiliki persahabatan ras binatang kuno. Dia akhirnya menstabilkan dirinya di Boluorilem. Ras bulan tenang tidak dapat menerima bala bantuan dari kuil bulan karena 2 pintu masuk alam rahasia telah dihancurkan dan mereka menghadapi invasi dari ras penjara hitam. Dalam keadaan ini, ras bulan tenang, yang sangat membutuhkan untuk meningkatkan kekuatan mereka, terpaksa memohon padanya. Yu Qianlan meletakkan sikap dingin dan sombongnya yang biasa, mengubah sikapnya, dan memohon padanya seolah-olah dia lebih rendah. Dia jelas berbeda ketika Serene Moonrache mendapat keuntungan. Rasku membutuhkan 9 seni rahasia, tolong bantu kami, mohon Yu Qianlan. Aku bilang aku akan mempertimbangkannya. Qin Lai berkata dengan dingin. Kemudian dia memalingkan muka dari Yu Qianlan dan memusatkan perhatiannya pada karakter manusia yang sesuai. Gemerisik-gemerisik. Dia tiba-tiba mendengar suara pakaian meluncur melewati kulit dan jatuh. Jika kamu memberitahu 9 rahasia kepada kami, aku bisa, suara Yu Qianlan bergetar. Qin Lai mengangkat kepalanya. Yu Qianlan telah melepas gaun putih perak dan berdiri terbuka di depannya. Di bawah sinar bulan, tubuhnya yang bersih seperti batu giok dan bersinar dengan kemilau yang mempesona. Salah satu tangannya berada di depan dadanya, dan satu lagi di perut bagian bawah untuk menutupi bagian tubuhnya yang paling intim. Matanya yang mempesona menatap Qin Lai dengan takut-takut saat tubuhnya bergetar dengan teliti.
Mata Qinlai tenang, senyum menghina di sudut mulutnya. Dia berkata dengan mengejek, kamu bisa apa? Tubuh Yu Qianlan bergetar. Dia mengertakkan gigi dan perlahan berjalan ke depan dengan kaku, dengan tangan masih menutupi kemaluannya. Dia menundukkan kepalanya yang bangga, tidak berani melihat Qinlai, saat dia berkata dengan malu, aku bisa melayanimu. Qinlai tersenyum dingin di dalam, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak perlu. Mengapa? Yu Qianlan segera mengangkat kepalanya. Kamu merasa tubuhmu sepadan dengan 9 seni rahasia, Qinlai mengejek. Aku tidak pernah punya laki-laki. Tubuhku murni. Tubuh Yu Qianlan bergetar, matanya memohon, tetapi suaranya tidak berdaya. Qinlai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, pakai pakaianmu dan pergi. Wajah Yu Qianlan menjadi pucat. Bagaimana denganku juga, jenius kuil bulan? Lin Jie perlahan berjalan dan melepaskan pakaian hijaunya. Dia benar-benar terbuka ketika dia berjalan di depan Qinlai. Tidak seperti Yu Qianlan, dia tidak menyembunyikan dirinya. Lengannya di samping, dia menunjukkan dadanya yang terbuka dan halaman di antara kedua kakinya. Warna kulitnya dekat dengan Yu Qianlan, sama putihnya dan tanpa cacat, tapi dia lebih bertubuh penuh dan menggoda. Dia berdiri di sebelah Yu Qianlan tanpa rasa malu di wajahnya. Matanya tenang saat dia berkata, bagaimana kalau Qianlan dan aku melayanimu bersama jika itu tidak cukup? Semua wanita dari ras bulan tenang dan beberapa gadis kuil bulan, kamu dapat memilih sesukamu, sebanyak mungkin, sesukamu, bagaimana? Kakak Lin, Anda Qianlan berseru. Dia hanya ingin mengorbankan dirinya sendiri. Dia tidak menyangka Lin Jie akan datang terbuka, dan juga menjanjikan Qinlai pilihan wanita manapun dari Serene Moon Rache dan Lunar Temple. Dia merasa ini terlalu keterlaluan. Lin Jie menunjukkan dengan tatapan agar dia tidak berbicara. Ekspresi Yu Qianlan meredup. Dia ingin berbicara tetapi pada akhirnya, menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa Lin Jie pasti telah mendapat izin dari Yupu dan para tetua sebelum berani mengatakan hal seperti itu. Untuk 9 seni rahasia ras bulan tenang, untuk kemakmuran ras, para tetua jelas tidak memikirkan apapun tentang kebajikan para wanita muda. Qinlai menyipitkan matanya dan memandang tubuh terbuka Lin Jie dengan mengejek. Dia memeriksanya dengan hati-hati dan berkomentar, sosokmu bagus dan cocok dengan wajahmu. Kudengar kamu populer di dunia tengah. Banyak jenius muda dari pasukan peringkat emas yang menyayangimu. Saya hanya akan memiliki popularitas jika saya kembali ke alam roh. Jika tidak, ketika ras penjara hitam datang, mereka tidak akan mengagumi saya, mereka hanya akan memenggal kepalaku. Nada bicara Lin Jie tenang. Ras penjara hitam memiliki kebencian yang luar biasa terhadap kuil bulan. Ketika mereka datang, mereka pertama-tama akan melenyapkan orang-orang yang telah mengganggu alam Boluo ini sebelum berurusan dengan ras bulan tenang. Jika saya ingin hidup, saya harus menemukan jalan kembali ke alam roh. Tetapi bahkan jika saya kembali ke dunia tengah, karena penghancuran pintu masuk alam rahasia kuil bulan, saya akan terpengaruh, dan kuil bulan tidak akan pernah menempatkan saya pada posisi penting. Kecuali ras Serene Moon menjadi kuat, menangkis serangan ras penjara hitam sehingga kamu dapat menghindari terbunuh. Kamu juga dapat menggunakan kepercayaan yang dimiliki ras Serene Moon padamu sehingga kuil bulan akan terus menahanmu, Qinlai melanjutkan. Lin Jie menatapnya dengan kaget, mengangguk, dan berkata dengan jujur, kamu benar. Jadi, untuk hidup, agar tidak diturunkan pangkatnya dan tetap berguna untuk kuil bulan, kamu bisa mengorbankan segalanya, Qinlai bertanya sambil tersenyum. Ya, kata Lin Jie. Qinlai berpikir, tersenyum sedikit dan berkata, pergi, aku harus menghafal arti dari rune kuno ini, dan benar-benar memahami 9 warisan rahasia dari ras bulan tenang. Bagaimana dengan kita? Lin Jie memiliki ekspresi cemas. Jaga tubuhmu tetap murni untukku. Ketika aku ingin berdagang dengan ras bulan tenang, aku akan berbicara dengan Yupu. Qinlai menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, ketika aku mau, tubuhmu akan diberikan kepadaku sebagai hadiah, dan bukan sebagai bagian utama. Yu Qianlan dan Lin Jie memiliki ekspresi yang dipermalukan. Apa tidak tertarik dengan dua gadis ini? Setelah Yu Qianlan dan Lin Jie meninggalkan puncak gunung, Nifit tiba-tiba muncul, matanya menggoda. Qinlai tahu dia sudah dekat tetapi tidak mengira dia akan muncul. Bagaimana bisa begitu sederhana untuk mendapatkan 9 warisan rahasia dari ras bulan tenang juga, aku tidak pernah kekurangan wanita, berapa nilai tubuh mereka? Kamu pun mengira kamu mudah dibodohi? Hanya 2 wanita dan dia ingin kamu menyerahkan warisan, dia benar-benar naif, ejek Nifit. Biarkan aku menghafal karakter-karakter ini dulu. Qinlai menunjuk karakter bahasa manusia yang Yu Qianlan ukir di tanah. Nifit mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya.
Dia tidak menyela Qinlai, dan duduk di atas batu di belakang Qinlai, menatap ke langit sambil berpikir. Di sisi lain, Yu Qianlan dan Lin Jie berjalan dengan rasa malu dan kembali ke tanah ras bulan tenang. Para tetua dari ras bulan tenang buru-buru datang dengan mata penuh harapan. Bagaimana apa dia menyentuhmu? Anda Pu bertanya mendesak. Dialah yang memerintahkan Lin Jie untuk pergi dan meningkatkan hadiahnya. Di matanya, wanita muda dari ras bulan tenang, serta wanita manusia dengan garis keturunan ras bulan tenang dari kuil lunar tidak sepenting warisan. Jika para wanita bisa menyenangkan Qinlai, dan dia akan memberitahu mereka rahasianya, dia akan merasa itu berharga. Untuk ras bulan tenang, 9 seni rahasia dapat merevitalisasi seluruh ras dan membuat mereka makmur. Mereka akan menjadi tanah suci untuk seluruh ras bulan tenang. Untuk mendapatkan warisan, dia bisa meninggalkan segalanya. Dalam terang itu, apa sajakah beberapa wanita itu? Dia menyuruh kita untuk menjaga kemurnian tubuh kita sampai dia merasa ingin mengambilnya. Dia akan datang merundingkan persyaratan dengan Anda. Pada saat itu, tubuh kita hanya akan menjadi tambahan, hadiah, bukan bagian utama dari kesepakatan. Ekspresi Lin Jie tenang, namun pikirannya dipenuhi dengan penghinaan. Yu Qianlan menggigit bibir bawahnya, wajahnya sedikit pucat. Matanya yang biasanya mempesona tampak redup. Kata-kata Qinlai telah melukai jiwanya yang sombong. Dia, yang biasanya dijunjung tinggi, akhirnya menyadari melalui hal ini, bahwa dia tidak seberharga yang dia bayangkan. Yu Pu bisa mengorbankannya tanpa ragu untuk masa depan ras bulan tenang. Adapun Qinlai, dia bahkan tidak mengedipkan mata ketika dia menanggalkan pakaian dan siap untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Hanya tambahan, Yu Pu terdiam, alisnya berkerut. Sepertinya bocah ini tidak bodoh atau mudah dihadapi. Kita perlu memikirkan cara lain. Ketika kata-kata itu diucapkan, Yu Qianlan dan Lin Jie merasa seolah-olah ada belati yang menusuk hati mereka. Yu Pu mengatakan ini berarti dia sendiri tidak menganggap seni rahasia itu sepadan dengan 9 seni rahasia. Alasan dia mengatur agar mereka melakukan ini adalah murni karena Yu Pu berpikir bahwa Qinlai masih muda dan dia membayangkan bahwa dia mungkin tidak dapat menolak kecantikan dan bertindak gegabah di saat yang panas. Melihat Qinlai tidak terpengaruh, Yu Pu menjadi serius dan mulai mempertimbangkan masalah ini dengan lebih hati-hati. Dia melambaikan tangannya pada Yu Qianlan dan Lin Jie, berkata dengan ekspresi dingin, pergi. Kedua wanita itu berbalik untuk pergi. Yu Pu tiba-tiba memikirkan permintaan Qinlai dan tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Kedua wanita itu berbalik untuk menatapnya. Jaga tubuhmu tetap suci, jangan menjalin hubungan dengan siapapun. Kamu hanya bisa menjalin hubungan romantis dengan orang lain setelah dia membawamu. Anda Pu berkata dengan serius. Yu Qianlan dan Lin Jie seperti dua bunga yang berulang kali dihantam badai dan hujan. Mata mereka redup. Dimengerti, Yu Qianlan menjawab dengan lembut dengan kepala tertunduk. Ekspresi Lin Jie pucat pasi. 4 jam kemudian, Qinlai menarik napas dalam-dalam, matanya cerah saat dia berteriak, saya telah menghafal semua karakter kuno ras bulan tenang ini. Lalu warisan? Nifit bertanya dengan santai. Aku perlu waktu untuk mengaturnya untuk mengetahui arti spesifiknya. Namun, kupikir aku tidak perlu tetap berada di Serene Moon Rache untuk melakukan ini. Dia menyeringai. Ada sekitar 7.000 rune kuno dalam 9 seni rahasia. Setelah dia mempelajari arti dari rune, dia hanya perlu meluangkan waktu untuk benar-benar memahami artinya. Sekarang air mata bulan telah menyerap kekuatan bulan yang cukup di perlombaan bulan tenang untuk menjadi berlian yang cerah, dan dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya, tidak perlu tinggal di sini. Kamu berniat untuk kembali ke Spirit Realm dulu, tanya Nifit. Iya, Qinlai mengangguk. Ada banyak hal yang harus saya lakukan. Kalau begitu ayo pergi. Nifit berubah menjadi bentuk aslinya sehingga Qinlai bisa terbang di lehernya dan naik ke langit di atas Serene Moon Rache. Kami akan pergi. Ketika dia ingin mendiskusikan warisan denganmu, dia akan datang ke perlombaan bulan tenang. Sebelum itu, kamu harus menyiapkan beberapa hal untuk ditawar untuk menghindari tidak ada yang bisa ditukar dengan rahasia itu. Raungan mengerikan Nifit bergema di tanah Serene Moon Rache. Di bawah mata klan Serene Moon, dia memutar tubuhnya dan terbang ke langit. Benua pembantaian surgawi. Di hutan racun segudang antara Illusory Demon Sect dan Black Voodoo Cult, banyak ahli Blue Gold Rache dan Earth Gold Rache berkumpul. Bergson, Linton, Andrew, Barham, dan lainnya termasuk di antara mereka. Hutan racun segudang diselimuti racun 7 warna dan dipenuhi dengan bau asam. Lebih dari selusin klan Blue Gold berbaring di depan mereka dengan mata cekung yang dalam saat energi mereka dengan cepat mengalir pergi. Ini adalah pengintai Blue Gold. Semuanya memiliki racun Fudo, serangga Fudo ada di mana-mana.
Ada jutaan serangga Fudo itu, lebih dari belalang, mereka ada di setiap sudut hutan racun segudang ini. Ghoul biru yang energinya hilang, memiliki ekspresi ketakutan. Banyak serangga Fudo dapat menembus jiwa. Jiwa sejatiku sedang dimakan. Aku melakukan semua yang aku bisa, tetapi aku tidak dapat menghancurkan serangga Fudo. Tuan, kita tidak dapat mengalahkan racun Fudo yang dimiliki oleh kultus Fudo hitam. Tidak ada pertahanan yang baik melawannya. Jika kita terkena racun Fudo, itu akan lebih mengerikan daripada dibunuh oleh bom mendalam yang berkobar. Kultus Fudo hitam adalah kekuatan peringkat perak tertua di tanah kekacauan, mereka jauh lebih kuat dari sekte iblis ilusi. Saat ini, ahli altar jiwa dari 3 keluarga dan beberapa praktisi sekte iblis ilusi berkumpul di kultus Fudo hitam, mereka tidak akan mudah dikalahkan. Pemuja Fudo hitam ditutupi oleh serangga Fudo yang tak terhitung jumlahnya di tengah. Miasma ada di mana-mana. Akan merepotkan untuk menyerang. Sepertinya kita perlu memperlambat. Ahli Soul Altar dari Blue Ghoul Rache dan Earth Ghoul Rache berdiskusi dan memutuskan untuk mengalihkan pandangan mereka ke setting Sun Islands. Kepulauan pengaturan matahari ini terus-menerus memberikan bom mendalam yang berkobar ke sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, dan banyak pasukan peringkat tembaga. Mereka menggunakan bom mendalam yang berkobar untuk menghalangi jalan kita. Sudah waktunya untuk menghancurkan mereka. Bergson berkata dengan muram. Ayo bertindak. Setengah hari kemudian, 2 artefak roh terbang yang sangat besar dengan spanduk yang mewakili Flaming Sun Island muncul di tanah yang awalnya milik Illusory Demon Sect dan mengambil praktisi bela diri manusia yang lolos dari pengejaran Blue Ghoul Rache. Sekelompok ahli Blue Ghoul Rache yang dipimpin oleh Linton tiba-tiba muncul. Membunuh. Dia memesan. Pada saat yang sama, di bagian lain dari Illusory Demon Sect, 3 Flowing Gold Fire Phoenix melakukan hal yang sama, mereka bertemu dengan manusia yang selamat. Namun, mereka milik Bloodfiend Sect dan dipimpin oleh Mo Lingye. Barham dan Hark memimpin perlombaan Earth Ghoul dalam serangan keluar dari tanah. Zhou Kan baru saja memberitahu kami melalui batu transmisi bahwa mereka telah disergap oleh ras Ghoul bumi dan menderita kerugian besar. Mereka telah berpisah dan melarikan diri. Hong Bowen buru-buru menemukan Mo Lingye dan melaporkan berita yang baru saja dia terima. Ekspresi Mo Lingye berubah saat dia melihat ke arah Yu Lingwei di sebelahnya. Dia berkata tanpa daya, ras jahat untuk sementara menyerah pada Black Fudo Cult. Mereka berbalik untuk menargetkan kita. Setting Sun Islands akhirnya akan dipaksa untuk bertarung. Yu Lingwei menghela nafas dan berkata, selama kita hidup di tanah kekacauan, kita tidak akan bisa menghindari ini. Mo Lingye mengangguk dan memerintahkan Hong Bowen, katakan ini pada Nona Song, dia akan mengerti apa yang akan kita hadapi. Aku akan segera pergi. Hong Bowen berbalik dan pergi. Apakah kamu yakin mereka bisa menahan serangan ras jahat? Yu Lingwei bertanya dengan lembut. Mo Lingye menggelengkan kepalanya, ekspresinya pahit ketika dia berkata, di tanah kekacauan saat ini, bukan hanya kita, bahkan mungkin sekte Terminator tidak cocok untuk ras jahat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mata Yu Lingwei redup. Ambil satu langkah pada satu waktu. Mo Lingye menghela nafas. Qin Lai tidak ada di sini. Kalau tidak, masih ada harapan. Yu Lingwei terkejut. Kamu memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang dia, tidak peduli seberapa hebat kemampuannya, dia bukan ahli altar jiwa. Kamu belum bertemu dengannya jadi kamu tidak tahu kemampuannya. Mo Lingye tertawa dan berkata, dia bukan ahli altar jiwa tetapi dia ahli dalam menciptakan keajaiban. Banyak hal yang tidak mungkin menjadi masuk akal di tangannya. Apakah dia benar-benar menakjubkan seperti yang Anda katakan? Yu Lingwei tidak percaya. Sayangnya dia tidak ada di sini. Mo Lingye menghela nafas tanpa daya. Kalau tidak, Anda akan melihat keajaibannya dan tahu saya tidak berbohong. Mata Yu Lingwei terkejut tetapi dia masih tidak percaya. Dia tidak berpikir bahwa Qin Lai sama ajaibnya dengan yang dibuat oleh Mo Lingye. Ketika Gerongguang dan yang lainnya kembali ke tanah Rerun Mahadewa, mereka segera pergi ke Pulau Flaming Sun dan melaporkan semua yang telah terjadi pada Song Tingyu. Cincin spasial berkilau ditempatkan di atas meja batu. The Ancient Beast Rache of Bolworillum memberi kami 7 kali jumlah material roh langka yang mereka kirimkan kepada kami terakhir kali. Jelas, mereka meminta 7 kali materi roh yang kami kirimkan kepada mereka. 7 kali. Mata Song Tingyu berkilauan seperti bintang. Kami kaya. Kami benar-benar mendapatkan emas kali ini. Gerongguang juga bersemangat melampaui kata-kata. Akhir-akhir ini, banyak praktisi bela diri Nirvana Realm telah bergabung dengan Flaming Sun Island. Orang-orang ini akan membutuhkan sejumlah besar bahan roh untuk membangun altar jiwa mereka dalam waktu dekat. Flaming Sun Island tidak memiliki fondasi yang cukup,
jadi satu-satunya cara mereka dapat menyelesaikan pengeluaran yang sangat besar ini adalah dengan mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Gerongguang pada awalnya juga terganggu oleh masalah ini, tetapi setelah mengunjungi Boluo Realm dan menyaksikan kemampuan Qinlai dengan matanya sendiri, kekhawatiran ini benar-benar hilang dari pikirannya. Tuan Pulau benar-benar orang yang luar biasa. Dia berbagi hubungan yang mendalam dengan peringkat 9 binatang purba dari ras binatang kuno, kata Gerongguang dengan ekspresi santai di wajahnya. Di masa lalu, saya sangat khawatir bahwa 3 ras raksasa, yang telah melakukan kekejaman yang tak terhitung jumlahnya di tanah kekacauan dan bahkan membuat pasukan peringkat perak yang hebat tidak berdaya, akan menyerang Kepulauan Matahari Terbenam suatu hari nanti. Tapi sekarang setelah kunjungan ke Boluo Realm dengan Tuan Pulau, saya akhirnya menyadari betapa menakjubkannya dia. Jika saya tidak salah, pemilik pulau dapat mengakhiri perang ini melawan 3 ras raksasa kapanpun dia mau. Song Tingyu berkata dengan setengah senyum di wajahnya, jika aku mengingatnya dengan benar, kamu tidak terlalu memikirkan kemampuannya di masa lalu. Gerongguang membungkuk dalam-dalam sebelum berkata dengan serius, saya picik, dan saya gagal memperhatikan kemampuan sebenarnya dari Tuan Pulau, tetapi sekarang, saya benar-benar yakin. Song Tingyu tersenyum. Nona lagu. Pada saat inilah Lu Yi bergegas masuk dengan ekspresi serius di wajahnya. Orang-orang kita diserang oleh ras jahat di benua pembantaian surgawi. Apa yang terjadi? Ekspresi Song Tingyu berubah. Ras Goul Biru dan ras Goul Bumi telah bergandengan tangan dan mundur dari Myriad Poison Forest. Mereka sekarang langsung menuju ke Setting Sun Islands. Lu Yi menambahkan, kapal Bloodfin Sekte juga telah diserang. Itu hanya masalah waktu. Song Tingyu menarik napas dalam-dalam sebelum memerintahkan, beritahu Pulau Grey dan Pulau Darah untuk bersiap berperang. Dipahami. Di Sekte Terminator, saya baru saja menerima berita bahwa ras Goul Biru dan ras Goul Bumi telah bergandengan tangan dan berangkat ke Setting Sun Islands. Shen Yue menatap kerumunan dengan serius. Di dalam aula diskusi, ada Suran, Tong Zenzhen, Lei Yan, dan Shen Kui. Kurasa ras jahat pada akhirnya berpikir bahwa Setting Sun Islands lebih mudah untuk dihadapi daripada Black Fudo Cult. Shen Kui mengerutkan kening. Flaming Sun Island dan Sekte Terminator adalah teman baik satu sama lain. Selama 3 tahun terakhir mereka telah memberi kami banyak bom mendalam yang berkobar, belum lagi Qinlai adalah penguasa pulau di Pulau Flaming Sun. Kami memiliki tanggung jawab terhadap anak itu, kata Suran. Sangat disayangkan kakak Nan berada di pengasingan terminal sekarang, mata Lei yang tampak berat dengan emosi. Mungkin itu karena dia merasakan tekanan besar yang membebani punggungnya, tetapi Nan Zhengtian telah mengumumkan pengasingan terminal setelah negosiasinya dengan 8 pasukan peringkat perak besar gagal 3 tahun lalu. Dia menolak untuk keluar dari pengasingannya sampai dia melangkah ke alam void. Selama periode ini, tidak ada seorang pun dan tidak ada yang diizinkan untuk mengganggunya. Dia tidak bisa diganggu sedikit pun selama periode ini. 3 tahun telah berlalu, tetapi Nan Zhengtian masih dalam pengasingan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Itulah mengapa Suran dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menyaksikan 3 ras raksasa-raksasa tumbuh lebih kuat. Bahkan ketika mereka mengetahui bahwa Buto telah membangun kembali altar jiwa 4 tingkatnya dan memasuki kembali alam void, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Nan Zhengtian adalah kultivator terkuat di Sekte Terminator dan seluruh tanah kekacauan. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa melawan Buto secara langsung. Tanpa dia, Sekte Terminator tidak berani bertindak sembarangan. Mereka takut bahwa 3 ras raksasa-raksasa akan terprovokasi menjadi tuduhan gila. Oleh karena itu, mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu meskipun mereka tahu bahwa situasinya semakin memburuk untuk Sekte Terminator. Selama Buto tidak tahu apa yang terjadi dengan Nan Zhengtian, dia tidak akan berani menyerang Sekte Terminator. Oleh karena itu, Sekte Terminator masih aman untuk saat ini. Jika mereka dengan ceroboh dan benar-benar membuat marah Buto, dia mungkin akan menyerbu ke depan pintu mereka dan jika dia kemudian menyadari bahwa Nan Zhengtian berada pada saat kritis untuk mencapai alam void, itu akan membawa bencana bagi Sekte Terminator. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menahan tangan mereka dalam keheningan bahkan saat tanah kekacauan dirusak oleh hantu-hantu itu. Mereka menaruh semua harapan mereka pada Nan Zhengtian. Ketika Nan Zhengtian memasuki alam void suatu hari, mereka akan menjadi harapan terakhir manusia di tanah kekacauan. Mereka tidak ingin melihat harapan mereka padam sebelum waktunya. Jika kita membantu Flaming Sun Island, kita akan menghancurkan kesepakatan kita dengan ras jahat. 3 ras Goul mungkin merobek sisi perjanjian mereka juga dan berperang melawan Sekte Terminator bersama-sama. Shen Kui mengerutkan kening dalam-dalam sebelum berkata, ketika itu terjadi,
Pasukan peringkat perak yang tersisa mungkin belum tentu bersedia untuk mengalahkan permusuhan masa lalu dan bekerja dengan kami untuk melawan 3 ras raksasa-raksasa. Lebih buruk lagi, jika Buto mengetahui bahwa Master Sekte belum naik ke alam Void dan saat ini terjebak pada titik kritis, Sekte Terminator mungkin akan menyerah pada invasi mereka. Kamu tidak berpikir kita harus membantu Flaming Sun Island, Elder Sen, Lei Yan berseru heran. Bukan itu maksudku. Sen Kui berpikir sejenak sebelum berkata, saya tidak berpikir kita harus membantu mereka secara langsung. Jika Flaming Sun Island tidak dapat menangani serangan ras jahat, kita dapat membiarkan mereka melarikan diri ke Terminator Sect melalui Evil Infant Island. Begitu mereka mencapai perbatasan kita, 3 ras Ghoul besar mungkin menyerah mengejar karena mereka mewaspadai kita. Yue kecil, kirim pesan ke Nona Song dan beritahu mereka untuk segera mentransfer elit inti mereka ke Sekte Terminator jika situasinya terlihat buruk. Dalam hal ini, baik Terminator Sect dan Flaming Sun Island berbagi pemahaman diam-diam satu sama lain. 3 ras Ghoul yang hebat tidak ada bandingannya dengan sebelumnya, dan tidak ada pasukan peringkat silver yang hebat yang mampu membantu siapapun kecuali diri mereka sendiri. Jika semua orang telah bekerja sama sejak awal, bagaimana mungkin ras jahat bisa bertindak sesembrono yang mereka lakukan? Tong Zhen menghela nafas. Ras manusia tidak akan pernah benar-benar bersatu kecuali kita berada di ujung tali kita. Ini adalah sifat mengerikan dari ras manapun, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Suran tersenyum pahit. Itu benar. Tong Zhen memahami kata-katanya dengan sangat baik. Qin Lai berjalan keluar dari pintu masuk ranah rahasia. Ras jahat telah secara resmi mulai menyerang Kepulauan Setting Sun. Begitu dia berjalan keluar dari portal, Lapu, yang telah berdiri selama ini, segera melaporkan berita penting ini kepadanya. Telah dimulai, wajah Qin Lai menjadi gelap. Ras Ghoul Bumi dan Ras Ghoul Biru telah mengumpulkan para ahli mereka. Mereka siap dan hanya menunggu sinyal. Lapu menghitung di kepalanya sejenak sebelum berkata, 5 hari. Dalam waktu paling lama 5 hari, mereka akan mencapai Kepulauan Matahari Terbenam dan mengobarkan perang berdarah melawan kita. Qin Lai menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, bawa aku ke kepala komandan. Mengerti. Lapu memimpin. Tidak lama kemudian, Qin Lai tiba di hutan gunung yang diselimuti oleh energi iblis bawah. Dia muncul di hadapan Luz, Eddie, dan para tetua klan lainnya. Saya mengalami sedikit masalah, Qin Lai mulai menjelaskan. Tapi Luz mengabaikan penjelasannya dan berkata, aku sudah tahu segalanya. Apa kabarmu? Qin Lai bertanya. Luz menyeringai kejam. Saya hanya memulihkan sedikit lebih dari setengah dari kekuatan saya, tetapi masih terlalu muda untuk membunuh ahli altar jiwa 4 tingkat. Ke-18 ahli altar jiwa dari ras bayangan gelap juga siap untuk berperang kapan saja, kata Eddie sambil tersenyum. Semangat Qin Lai sangat terangkat oleh berita ini. Senior Luz, tolong pimpin setengah dari klanmu ke Flaming Sun Island, tapi jangan mengekspos dirimu untuk saat ini. Jika kita benar-benar tidak bisa bertahan, atau jika Buto sendiri muncul maka saya harap Anda bisa mengurusnya. Dia berbagi rencananya dengan Dark Shadow Rache. Tidak masalah, Luz berjanji padanya. Kamu akan mengurus persiapannya. Qin Lai menatap Lapu sebelum berkata, aku harus pergi ke Terminator Sect melalui Evil Infant Island, dan aku mungkin menuju ke Heavenly Sword Mountain juga. Aku akan kembali sebelum ras jahat menyerang Flaming Sun Island, tapi aku harus memastikan posisi Terminator Sect dan Heavenly Sword Mountain terlebih dahulu. Kamu tidak perlu terburu-buru, kata Luz dengan tenang. Aku jamin 3 ras Ghoul yang hebat tidak bisa melakukan apa-apa selama aku berada di Flaming Sun Island. Terima kasih, kata Qin Lai tulus. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Anda dan kakek Anda telah melakukan jauh lebih banyak untuk setiap ras di alam neter. Jika kakekmu tidak ada, kita pasti sudah terbunuh 3000 tahun yang lalu. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan bertahan di Bolu Orilem. Paling tidak, kami tidak akan kembali ke alam roh dengan mudah, kata Luz. Tidak perlu basa-basi di antara kita, kata Eddie juga. Baik, Qin Lai mengangguk. Dia dan Luz dengan klannya bergegas ke Pulau Bayi Jahat. Kemudian, mereka berpisah dan menuju Sekte Terminator dan Pulau Flaming Sun melalui formasi teleportasi spasial. Para elit Heaven Ghoul yang meluncurkan serangan dahsyat di benua surgawi tiba-tiba berubah arah. Di bawah komando Buto, klan Heaven Ghoul memfokuskan kekuatan mereka ke benua layu surgawi sebagai gantinya. Di Gunung Pedang Surgawi, 5 pedang surgawi Wang Enze, Luonan, Yan Bai, Ju Xiang, dan Yan Dong dikumpulkan di satu tempat sambil dikelilingi oleh banyak elit terhebat Gunung Pedang Surgawi. Bahkan Limu dan Duan Qianji berdiri di antara mereka. The Heaven Ghoul Rache telah menyerang benua pembantaian surgawi selama ini.
Mengapa mereka tiba-tiba beralih arah ke arah kita? Wang Enze bertanya dengan serius. Limu menjawab dengan tenang, ras Gold Biru dan ras Gold Bumi telah bergabung dan berangkat ke Setting Sun Islands. Mereka tahu bahwa kami memiliki hubungan bisnis dengan Flaming Sun Island, jadi mereka khawatir kami akan mengirim ahli kami untuk membantu mereka. Dia melihat ke arah Yan Baiyi dan Luonan. Berkat Du Xiangyang dan Luo Chen, kedua pedang surgawi ini berhasil membeli banyak bom mendalam berkobar dari Pulau Flaming Sun dengan harga normal. Selain itu, Yan Baiyi dan Luonan telah berjanji pada Song Tingyu untuk membantu Flaming Sun Island secara pribadi jika mereka dalam bahaya. Tentu saja, Limu dan Duan Qianji memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Qin Lai. Jika Flaming Sun Island benar-benar diserang oleh ras jahat, mereka tidak akan diam dan tidak melakukan apa-apa. Buto jelas telah memahami situasi umum tanah kekacauan. Dia tahu bahwa Gunung Pedang Surgawi mungkin mengganggu pertempuran di Pulau Flaming Sun jika ras Gold Bumi dan ras Gold Biru menyerang mereka. Itulah mengapa dia memimpin klannya yang kuat dan menyerang Gunung Pedang Surgawi terlebih dahulu. Dia ingin membuat Gunung Pedang Surgawi begitu sibuk sehingga mereka tidak bisa menyisihkan 1 ons pun kekuatan untuk menyerang ras Gold Bumi dan ras Gold Biru. Ini semua salahmu bahwa Gunung Pedang Surgawi telah bentrok dengan hantu sebelumnya. Wang Enze mendengus dingin. Limu sedikit mengernyit sebelum menjawab, kami akan menghadapi ras asing ini cepat atau lambat. Jika kita gagal, maka setiap manusia di tanah kekacauan akan dibantai. Tapi kita bisa membiarkan Sekte Artefak Surgawi dan Gunung 10.000 binatang bertahan sebentar lagi. Teriak Ju Xiang. Wang Enze, Yan Dong, dan dia memiliki masalah dengan identitas Qin Lai sebagai anggota ras dewa sejak 3 tahun lalu. Faktanya, merekalah yang memiliki ide untuk memaksa Forevator Terminator untuk menyerahkan Qin Lai. Ketika Sekte Artefak Surgawi dan Gunung 10.000 binatang diserang oleh ras hantu surga, Limu menyarankan untuk mengirim bala bantuan untuk membantu mereka. Meskipun Yan Baiyi dan Luonan sama-sama setuju dengan saran tersebut, ketiga pemimpin ini memiliki pendapat yang berlawanan. Meskipun Limu adalah pedang surgawi ke-6, dia tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hal-hal penting dari Gunung Pedang Surgawi. Karena mereka bertiga menolak saran tersebut, suara Yan Baiyi dan Luonan secara alami tidak berguna. Oleh karena itu, Gunung Pedang Surgawi hanya menyaksikan Gunung 10.000 binatang dan Sekte Artefak Surgawi dirusak oleh ras jahat dan tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya ingin mempertahankan kekuatan mereka, menghindari menjadi sasaran dan mengambil sisa-sisa dari tanah seperti burung nasar. Itulah mengapa 3 ras Gold besar berhasil tumbuh lebih kuat melalui peperangan dan meningkat pada tingkat yang luar biasa. Sedikit kesedihan mewarnai mata Limu. Mari kita tahan serangan mereka terlebih dahulu sebelum kita memikirkan benar dan salah. Qin Lai berteleportasi ke Sekte Terminator secara langsung melalui formasi transportasi spasial besar di Pulau Bayi Jahat. Ada selusin praktisi bela diri Sekte Terminator dalam kelompok 2 dan 3 orang di sekitar formasi teleportasi. Ketika dia berjalan keluar, mereka semua memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Selama 3 tahun terakhir, Sekte Terminator jarang berinteraksi dengan anggota dari 8 pasukan peringkat perak yang hebat. Oleh karena itu, mereka jarang melihat orang asing masuk melalui formasi teleportasi spasial besar akhir-akhir ini. Dari mana asalmu? Teman seorang praktisi bela diri Sekte Terminator muda bertanya dengan keras. Pulau Matahari Terbakar. Qin Lai tersenyum cerah dan tenang sebelum menambahkan, nama saya Qin Lai. Selusin praktisi bela diri Sekte Terminator yang mengobrol dengan gembira dan ceroboh satu sama lain tiba-tiba menarik senyum mereka dan berubah serius. Bolehkah saya tahu jika Anda adalah Qin Lai dari Flaming Sun Island? Orang yang menanyakan pertanyaan ini memeriksa lagi dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia tahu bahwa Qin Lai telah menghilang dari tanah kekacauan selama 3 tahun. Dia juga tahu bahwa alasan Sekte Terminator tidak berpartisipasi dalam perang melawan ras jahat adalah karena pria ini. Oleh karena itu, dia tahu reputasi Qin Lai dengan sangat baik. Betul sekali. Qin Lai mengangguk sebelum menjelaskan, saya baru saja kembali belum lama ini. Tolong tunggu sebentar, katanya dengan hormat. Dia segera menghubungi Shen Yue dan menjelaskan situasinya di hadapan Qin Lai. Beberapa saat kemudian, dia menatap Qin Lai dengan sedikit heran. Sister Yue akan segera datang. Qin Lai mengangguk sambil tersenyum. Para pemuda Sekte Terminator segera berteriak. Mengapa Sister Yue bergegas begitu mendesak? Saya mendengar bahwa Sister Yue sangat dekat dengannya. Itu tidak mungkin. Sister Yue adalah mutiara dari Sekte Terminator. Bagaimana mungkin dia bisa memenangkan kasih sayangnya? Siapa tahu, Shen Yue adalah dewi mereka. Mereka sangat memujanya. Qin Lai hanyalah orang luar,
jadi wajar saja jika mereka merasa khawatir ketika mengetahui bahwa Shen Yue akan datang secara pribadi untuk menemui Qin Lai. Orang-orang ini hanya berada di alam pemenuhan atau alam Nether Passage. Secara alami, Qin Lai mendengar bisikan mereka dengan sempurna. Qin Lai tidak bisa menahan senyum yang tidak disengaja ketika dia mendengar kata-kata mereka. Dia berpikir bahwa mereka terlalu khawatir dalam kasus ini. Tidak butuh waktu lama bagi Shen Yue untuk terbang ke formasi teleportasi spasial dan mendarat di tanah. 3 tahun telah berlalu, dan Shen Yue telah naik dari tahap akhir alam pemenuhan ke tahap awal alam fragmentasi. Dia tanpa ragu adalah pemimpin generasi muda tanah kekacauan. Dia telah melampaui Chu Li, Luo Chen, Du Xiangyang, Luo Kexin, Tian Yu, dan semua rekan-rekannya yang lain. Itu membuatnya bersinar lebih terang di mata semua orang. Meskipun para pemuda yang berkumpul di sekitar formasi teleportasi sangat memikirkannya, mereka tidak berani melihat langsung ke dewi mereka yang berkilau ketika dia muncul. Mereka semua berpikir bahwa mereka tidak layak menjadi seseorang yang penting bagi Shen Yue yang mempesona. Mereka tidak berpikir bahwa mereka dapat menandingi dia dalam hal kecerdasan atau status. Mereka bahkan tidak berani menatap matanya. Qin Lai adalah satu-satunya yang tertawa ringan sebelum berteriak dengan keras, "Selamat. Ini benar-benar kamu." Shen Yue sangat senang melihatnya. Setelah dia menatapnya dengan cermat, dia sedikit bergidik dan menjerit tanpa sadar, "Kamu juga telah memasuki alam fragmentasi." Ketika dia pertama kali mengenal Qin Lai, dia berada di tahap tengah dari realm pemenuhan. Pada saat itu, Qin Lai hanya berada di alam Nether Passage. Setelah beberapa tahun berlalu, Qin Lai benar-benar mencapai alam yang sama dengannya. Dia tidak bisa membantu tetapi sangat terkejut dengan ini. Dia mengangguk terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi tebakannya sebelum berkata dengan serius, "Aku ingin bertemu dengan leluhur." Shen Yue tampak bermasalah dengan permintaannya. "Apa yang salah apa aku datang di saat yang tidak tepat?" Qin Lai bertanya dengan heran. "Mari kita bicara di dalam." Shen Yue memaksakan senyum di wajahnya sebelum dia memimpin Qin Lai secara pribadi ke aula pertemuan Sekte Terminator. Hanya ketika punggungnya menghadap para pemuda itulah mereka berani menatapnya dan mengungkapkan kekaguman di mata mereka. Di aula pertemuan Sekte Terminator. Leluhur berada dalam pengasingan terminal, dia tidak akan keluar kecuali dia memasuki alam void, kita bahkan tidak bisa mengganggunya selama periode ini. Qin Lai memasang ekspresi berat di wajahnya. Di dalam aula, suami dan istri Suran dan Tong Zenzhen, Lei Yan, Shen Kui dan semua pengambil keputusan sejati dari Sekte Terminator hadir. Monster tuanan telah memasuki pengasingan pada hari kamu menghilang. Dia telah tinggal di sana selama 3 tahun sejak itu. Suran tersenyum tak berdaya dan berkata, "Itulah sebabnya kita tidak bisa bertindak tepat waktu meskipun ras jahat semakin kuat dan kuat setiap hari. Jika kita memprovokasi ras jahat dan memberitahu Buto bahwa monster tuanan berada pada titik kritis dalam terobosannya, dia pasti akan mengumpulkan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan dan menyerang Sekte Terminator. Kami tidak akan bisa melawannya sama sekali jika itu terjadi. Bagaimanapun, hubungan kita dengan 8 kekuatan peringkat perak yang hebat telah menderita demi Anda, jadi mereka hanya akan menonton dari pinggir sementara Sekte Terminator diserang oleh ras jahat. Jika Master Sekte tidak memasuki pengasingan terminal, kami akan bertindak sejak lama. Kami tidak akan melihat mereka membantai orang-orang di tanah kekacauan dan tidak melakukan apa-apa," Shen Kui menjelaskan. Mereka mengatakan kepadanya kesulitan yang dihadapi Sekte Terminator saat ini. "Alasan saya datang hari ini adalah untuk menasihati leluhur untuk mengangkat senjata dan bergabung dengan kami. Saya ingin membasmi ras jahat dari permukaan alam roh." Qin Lai merenung sejenak sebelum berkata, "Karena nenek moyang sedang mengasingkan diri sekarang, bisakah ada di antara kalian yang membuat keputusan? Apakah keputusanmu didorong oleh invasi bersama Blue Gold Rache dan Earth Gold Rache di Kepulauan Setting Sun?" Lei Yan bertanya. Sebelum ini, Flaming Sun Island tetap berada di tangan mereka seperti yang dimiliki Sekte Terminator. Ketika Illusory Demon Sect diserang oleh Blue Gold Rache, Flaming Sun Island adalah kekuatan terdekat mereka. Namun, mereka tidak melakukan apapun untuk membantu mereka. Lei Yan berpikir bahwa satu-satunya alasan Qin Lai meminta bantuan Sekte Terminator sekarang adalah karena ras jahat akhirnya memutuskan untuk menyerang Pulau Flaming Sun. Dia terpaksa bertindak karena Flaming Sun Island sedang diserang. Dia berpikir bahwa Qin Lai murni dimotivasi oleh keinginan egoisnya untuk melindungi Pulau Flaming Sun. Bahkan jika ras hantu memilih untuk menyerang Black Fudo Cult, Flaming Sun Island masih tidak akan tinggal diam, kata Qin Lai serius. Saya telah ke benua bencana surgawi belum lama ini, dan saya telah melihat banyak orang normal dibunuh dengan kejam oleh ras jahat. Setiap desa, setiap kota dan setiap kota dibantai sampai akhir.
Saya sebenarnya tidak dapat mendeteksi satupun kekuatan hidup meskipun bepergian sejauh ribuan, bahkan puluhan ribu kilometer. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, mereka yang masih hidup dikumpulkan di Black Jade City, Blue Flame City dan Scattered Rain City dan dibesarkan seperti ternak. Mereka dibunuh, dimakan, atau digunakan sebagai korban kapanpun ras jahat menginginkannya. Ketika dia menutup matanya dan mengingat adegan kejam yang dia lihat di benua bencana surgawi, Qinlai menghela nafas dalam-dalam dan berkata, aku tidak bisa diam dan tidak melakukan apa-apa lagi. Kecuali pasukan peringkat perak bekerja sama untuk melawan ancaman mematikan ini, aku sangat ragu kita bisa mengalahkan ras jahat. Ini terutama benar karena Buto telah membangun altar jiwa 4 tingkatnya, dan kakak laki-lakiku masih terjebak dalam pengasingannya. Lei Yan menghela nafas. Tidak, leluhur tidak perlu muncul. Saya bisa berurusan dengan Buto, kata Qinlai. Suran, Tong Zenzhen, Lei Yan, Shen Kui, dan Shen Yue terdiam sejenak. Saya minta maaf apa yang baru saja kamu katakan, bisakah kamu mengulanginya sekali lagi? Lei Yan bertanya dengan ragu. Aku bilang aku bisa berurusan dengan Buto, kata Qinlai dengan tenang. Kamu bisa berurusan dengan Buto, pikiran Shen Kui menjadi kosong. Suran dan yang lainnya juga tercengang. Aula pertemuan Sekte Terminator tiba-tiba menjadi sunyi. Beberapa saat kemudian, Shen Kui berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, karena beberapa keadaan khusus, praktisi bela diri Void Realm dari pasukan peringkat emas dilarang mencelupkan tangan mereka ke tanah kekacauan. Namun, ini juga berarti bahwa mereka tidak akan pernah membantu Land of Chaos. Oleh karena itu, tidak mungkin para ahli Void Realm dari dunia tengah akan muncul dan membantu kami menyelesaikan krisis ini. Pada kenyataannya, kami bukan satu-satunya yang telah memberitahu pasukan peringkat Gold tentang ini. Gunung 10.000 binatang dan Gunung Pedang Surgawi telah melaporkan hal yang sama. Suran tersenyum pahit sebelum menggelengkan kepalanya. Namun, mereka tidak peduli atau mengirim ahli Void Realm untuk membantu kami membunuh Buto. Saya yakin Buto sendiri tahu tentang hal ini, itulah sebabnya dia bertindak semena-mena seperti yang dia lakukan. Pasukan peringkat emas dunia tengah dilarang mencampuri urusan tanah kekacauan, Qinlai tampak heran. Kenapa begitu? Dia tidak tahu bahwa tanah kekacauan menyembunyikan rahasia yang begitu aneh sampai sekarang. Saya tidak dalam posisi untuk memberitahu Anda alasannya. Seseorang akan menjelaskan ini kepadamu ketika Flaming Sun Island menjadi kekuatan peringkat perak terbesar di tanah kekacauan. Suran dengan bijaksana minta diri sebelum bertanya dengan mata yang menyilaukan. Katakan padaku, apakah kamu benar-benar memiliki seseorang yang bisa mengalahkan Buto? Siapa ini? Dia adalah ahli altar jiwa 5 tingkat dan komandan utama ras bayangan gelap, kata Qinlai. Semangat semua orang terangkat seketika. Apakah kamu 100% yakin dia akan bertindak? Suran mengkonfirmasi untuk terakhir kalinya. Aku menjamin ini dengan hidupku. Qinlai mengatakan kata demi kata. Suran, Tong Zenzhen, Shen Kui, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Beberapa detik kemudian, mereka mengangguk kuat ke arah Qinlai sementara Lei Yan berteriak, F-Cek, kami sudah gatal untuk memukul wajah ras jahat itu untuk waktu yang lama. Aku akan mengumpulkan orang-orangku dan membantu Flaming Sun Island segera. Kami akan segera berpartisipasi dalam perang. Shen Kui juga mengumumkan dengan suara yang kuat. Mereka telah memperhatikan situasi perang tanah kekacauan selama ini, dan mereka sudah lama ingin menyerang ras jahat. Sayangnya, tidak ada yang bisa melawan Buto ahli Void Realm, jadi mereka tidak punya pilihan selain bertahan. Awalnya, mereka berencana untuk bertahan sampai Nan Zhengtian keluar dari pengasingannya. Tapi sekarang Qinlai telah memberitahu mereka bahwa dia bisa berurusan dengan Buto, mereka akhirnya tidak bisa lagi bertahan. Klan Heaven Goal bergerak dari benua surgawi ke benua layu surgawi. Tampaknya mereka bekerja sama dengan ras Goal bumi dan ras Goal biru dengan menyerang Gunung Pedang Surgawi. Shen Yue melaporkan berita terbaru. Saya perlu meminjam formasi teleportasi lintas benua Anda dan mengunjungi benua layu surgawi. Saya ingin mendapatkan bantuan Gunung Pedang Surgawi juga, kata Qinlai. Biarkan aku ikut denganmu. Suran mengerutkan kening. Gunung Pedang Surgawi berbeda dari kita. 5 pedang surgawi dari Gunung Pedang Surgawi tidak bersatu. Wang Enze, Zhu Xiang, dan Yan Dong adalah orang-orang picik yang bias terhadap Anda karena garis keturunan Anda. Mereka mungkin belum tentu mendengarkan kata-katamu. 3 tahun lalu, Qinlai sendiri telah melihat Wang Enze bekerja sama dengan Qi Yang untuk menolak saran Forefather Terminator dan menyerangnya karena garis keturunannya. Itulah sebabnya Flaming Sun Island hanya menjual bom mendalam yang berkobar ke Yan Baiyi dan Luonan. Tidak peduli bagaimana Wang Enze dan 2 pedang surgawi lainnya mencoba,
mereka tidak dapat memperoleh satu pun bom mendalam berkobar dari Pulau Flaming Sun. Dia tahu bahwa ketiganya mungkin tidak akan mudah dihadapi. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi bersama ke Gunung Pedang Surgawi, kata Qinlai. Kamu tinggal di sini, Zhen. Saya akan menuju ke Gunung Pedang Surgawi dengan Qinlai. Orang-orang itu sangat bias terhadap orang yang bukan milik ras mereka. Orang yang mengolah seni pedang sangat keras kepala. Suran mendengus dingin. Qinlai tidak tahu tentang latar belakang Tong Zhen. Dia hanya tahu bahwa dia jelas bukan manusia. Ketika dia mendengar kata-kata Suran, dia tiba-tiba berpikir bahwa aura Tong Zhen terasa familiar baginya. Aura itu jelas mirip dengan peringkat 9 Vermilion Bird of Boluo Realm. Mata Qinlai berbalik saat dia menatap Tong Zhen lama. Dia punya ide siapa dia sekarang. Hanya pasukan peringkat atas yang memiliki formasi teleportasi spasial lintas benua kuno yang dapat menteleportasi siapapun, apapun, dan dimanapun di 5 benua. Sekte Terminator adalah salah satunya. Qinlai dan Suran langsung muncul di Heavenly Sword Mountain pada formasi teleportasi dari Terminator Sect. Di tengah puncak gunung yang menembus langit seperti pedang tajam, banyak praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi saat ini mengelilingi formasi teleportasi dengan ekspresi serius di wajah mereka. Ketika Qinlai dan Suran muncul di dalam formasi teleportasi, para praktisi bela diri ini tiba-tiba menjadi tegang. Beberapa dari mereka bahkan mencengkeram pedang di tangan mereka dengan erat. Ketika mereka menyadari bahwa dua orang yang muncul adalah manusia dan bukan hantu, mereka menghela nafas lega dan sedikit santai. Apa yang sedang terjadi? Suran mengerutkan kening pada orang-orang ini dan berkata, The Heaven Goal Rache belum mencapaimu, kan juga, satu-satunya formasi transportasi spasial lintas benua yang jatuh ke tangan ras jahat adalah yang ada di benua bencana surgawi. Kenapa kalian terlihat sangat khawatir? Boleh kami tahu siapa Anda, senior? Seseorang berjalan ke depan dan bertanya. Suran, Sekte Terminator. Oh, ini senior Suran. Praktisi bela diri menyembunyikan keterkejutannya dan memasang tatapan hormat. Mengapa kamu datang ke Gunung Pedang Surgawi? Untuk membahas masalah ras jahat, kata Suran acuh tak acuh. Mata orang itu menyala dalam kegembiraan yang jelas. Silakan ikut denganku, senior. Setiap praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi tahu bahwa ras hantu surga, di benua Visura Surgawi, datang ke arah mereka. Selama 3 tahun terakhir, ras jahat telah merusak tanah kekacauan dan memberikan pukulan keras kepada banyak pasukan peringkat perak yang hebat. Sekte Iblis Ilusi bahkan sepenuhnya dilenyapkan. Bahkan Sekte Artefak Surgawi yang kuat dan Gunung 10.000 binatang hanya bisa membela diri melawan ras surga Goal. Jadi di mana Heavenly Sword Mountain akan menemukan kekuatan untuk melawan Heaven Goal Rache yang semakin kuat. Pada saat inilah Suran muncul sebagai perwakilan dari Sekte Terminator untuk membahas memerangi ras jahat. Ini segera membuat para praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi bersemangat. Selanjutnya, Qinlai mengikuti di belakang Suran sementara praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi ini membawa mereka ke puncak Gunung Pedang Surgawi, dengan sungguh-sungguh. Qin, di puncak gunung, Du Xiangyang baru saja akan berjalan melalui pintu masuk istana yang mengesankan dan melaporkan sesuatu, ketika dia melihat Qinlai berjalan di samping Suran. Mata Du Xiangyang langsung menyala dengan emosi, tetapi dia tidak memanggil namanya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Sebaliknya, dia bergegas menuju Qinlai segera dan memberinya pukulan berat, sambil berseru dengan nada rendah, mengapa kamu datang ke sini? Tolong berhenti, kakak senior Du. Dia anggota Sekte Terminator, kata pemandu itu dengan tergesa-gesa. Dia pikir Du Xiangyang berbagi dendam dengan Qinlai. Itu bukan urusanmu. Kamu boleh pergi, serahkan sisanya padaku. Du Xiangyang melambaikan tangannya saat dia perlahan mendapatkan kembali ketenangannya. Aku tahu orang-orang ini. Oh begitu. Pemandu itu mengangguk, berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Saat dia pergi, Du Xiangyang buru-buru berkata, tidak semua orang di Gunung Pedang Surgawi menyambut Anda tahu. Kenapa kamu datang ke sini? 3 tahun lalu, Wang Enze, Zhu Xiang, dan Yan Dong sangat prihatin dengan fakta bahwa darah ras dewa mengalir melalui pembuluh darah Qinlai. Mengabaikan keberatan Luonan dan Yan Bai, mereka telah bekerja sama dengan 7 kekuatan besar perak dan mencoba memaksa Terminator leluhur untuk menyerahkan Qinlai saat itu. Luonan dan Yan Bai sangat tidak setuju dengan ketiganya dalam banyak hal penting di Gunung Pedang Surgawi. Faktanya, mereka baru saja berdebat satu sama lain tentang invasi Heaven Goal Rache. Itulah mengapa Du Xiangyang khawatir Wang Enze dan 2 pedang surgawi akan menyerang Qinlai setelah dia muncul secara tiba-tiba. Saya datang dengan niat baik. Jangan khawatir,
Saya ingin bekerja sama dengan Gunung Pedang Surgawi dan bertarung bersama Anda. Qin Lai memberinya pelukan yang kuat dan emosional sebelum bertanya, bagaimana kabarmu selama beberapa tahun terakhir? Saya telah naik ke tahap tengah dari rilem pemenuhan, kata Du Xiangyang percaya diri. Itu bagus, Qin Lai memberinya pujian yang ceroboh sebelum menambahkan, aku baru saja memasuki alam fragmentasi. Kamu gila. Du Xiangyang meninju dadanya dengan keras lagi sebelum berkata dengan iri, darah ras dewa pasti mengalir di nadimu. Siapa di sana? Pada saat inilah suara Wang Enze terdengar dari istana yang mengesankan di belakang Du Xiangyang. Ekspresi Du Xiangyang menjadi gelap saat dia melirik Qin Lai, menyuruhnya pergi, demi kebaikannya sendiri. Suran hanya tersenyum dan berjalan ke aula terlebih dahulu. Dia mengumumkan dengan keras, Suran dari Sekte Terminator telah datang untuk mengunjungi teman-teman Gunung Pedang Surgawinya. Jangan khawatir, waktu telah berubah sejak hari itu. Saya akan baik-baik saja. Qin Lai menepuk bahu Du Xiangyang sebelum dia memasuki aula Gunung Pedang Surgawi dengan cara yang megah. Qin Lai dari Flaming Sun Island telah datang untuk membahas memerangi ras jahat dengan Gunung Pedang Surgawi. Setiap satu dari 5 pedang surgawi bereaksi berbeda ketika mereka melihat Qin Lai. Limu dan Duan Qianji saling bertukar pandang terkejut. Mereka tampak penasaran dengan kedatangan Qin Lai. 3 tahun lalu, mereka berdua bergabung dengan Tate dan menyaksikan Qin Lai meninggalkan Pulau Pemanggilan Jiwa untuk pergi ke dunia lain. Pada saat itu, mereka tahu bahwa masalah dengan darah Qin Lai akan diselesaikan ketika dia kembali sekali lagi ke Tanah Kekacauan. 3 tahun kemudian, 3 ras Gold telah menciptakan tekanan besar pada 9 kekuatan peringkat perak besar dari Tanah Kekacauan. Sebenarnya sangat mungkin bahwa 9 pasukan peringkat perak yang hebat tidak dapat menyisihkan energi untuk menghadapinya bahkan jika mereka menginginkannya. Mereka masih bingung dengan penampilannya. Itu karena Wang Enze dan 2 pedang surgawi lainnya tidak menyukai Qin Lai sama sekali. Mereka tidak tahu apakah kedatangan tiba-tiba Qin Lai tidak akan menjadi bumerang. Di bawah tatapan terkejut orang, Qin Lai dan Suran memasuki aula dan menarik perhatian semua orang sekaligus. Paman Li, Paman Duan, Qin Lai pindah setelah dia berjalan ke aula. Dia membungkuk sedikit dan segera memberi hormat kepada Limu dan Duan Qianji. Limu tersenyum dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu bersikap sopan di sekitarnya. Duan Qianji mengangguk dengan acuh tak acuh. Kamu terlihat baik, senior. Dia kemudian memberi hormat kepada Yan Baiyi dan Luonan juga. Yan Baiyi dan Luonan juga mengangguk sambil tersenyum. Akhirnya dia mengalihkan pandangannya ke arah Wang Enze, Yan Dong, dan Zhu Xiang, tapi kali ini punggungnya benar-benar lurus dan kata-katanya sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat apapun. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian bertiga adalah 3 pedang surgawi dari Gunung Pedang Surgawi lainnya, apakah saya benar? Dia sangat rendah hati ketika menyapa Limu dan Duan Qianji, dan dia sangat hormat ketika memberi hormat kepada Luonan dan Yan Baiyi. Namun, dia tidak repot-repot menunjukkan kesopanan palsu yang seharusnya dimiliki seorang junior terhadap seniornya ketika dia menghadapi Wang Enze, Zhu Xiang, dan Yan Dong. Ekspresi 3 pedang surgawi segera menjadi gelap. Tuan Pulau Qin, bukan, Yan Dong mencibir. Saya mendengar bahwa Flaming Sun Island telah berkembang pesat dan mendapatkan 2 praktisi bela diri altar jiwa 1 tingkat akhir-akhir ini. Sebagai penguasa Flaming Sun Island, Anda pasti merasa sangat kuat sehingga Anda tidak dapat diganggu untuk menunjukkan rasa hormat kepada kami para senior, ya. Siapa pembuat keputusan sebenarnya di Gunung Pedang Surgawi? Qin Lai tiba-tiba bertanya. Kami berlima pedang surgawi adalah pembuat keputusan Gunung Pedang Surgawi. Kami memutuskan setiap masalah penting di Gunung Pedang Surgawi dengan memilih. Mengapa Anda datang ke sini? Tuan Pulau Qin Ji Xiang bertanya dengan tidak sabar dan muram. Jika Anda di sini untuk meminta bala bantuan, kami minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa kami tidak akan membantu Flaming Sun Island. Dia berpikir bahwa Qin Lai ada di sini untuk meminta bantuan. Bantuan? Qin Lai tertawa terbahak-bahak sebelum menggelengkan kepalanya. Flaming Sun Island tidak membutuhkan bantuan siapapun. Kenapa kamu datang? Limu bertanya. Setelah merenung sejenak, Qin Lai berkata, Paman Li, Paman Duan, Senior Yan, dan Senior Luo. Saya ingin berbicara dengan Anda berempat secara pribadi. Melihat bahwa Wang Enze, Yan Dong dan Zhu Xiang masih bias terhadapnya, Qin Lai kehilangan minat untuk berbicara dengan mereka. Dia dengan tegas meninggalkan mereka keluar dari lingkaran. Semua yang kita bertiga sepakati harus dieksekusi tanpa syarat di Gunung Pedang Surgawi. Wang Enze diam-diam menunjukkan kekuatan. Qin Lai mengusap dagunya dan melirik Suran yang diam di sampingnya. Dia bertanya, katakan, Paman Su, menurut Anda apakah saya harus memohon pengertian mereka,
atau haruskah mereka meminta pengertian saya? Senyum Suran tidak menyentuh matanya. Jika kamu pikir itu tidak perlu, biarkan saja. Kakak Su, bagaimana apanya? Yandong berkata dengan ekspresi gelap di wajahnya. Suran berkata dengan acuh tak acuh, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Gunung Pedang Surgawi lebih kuat dari gabungan Gunung 10.000 binatang dan Sekte Artefak Surgawi? Kedua kekuatan itu menderita kerugian besar sehingga mereka hanya bisa bersembunyi di tanah terlarang sekte mereka dan mencoba melindungi diri mereka sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan Heaven Goal Rache? Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan mereka ketika kita tidak bisa? Wajah Yandong memerah. Suran tersenyum dan menatap Limu dan yang lainnya. Kemudian, dia berkata, haruskah kita berbicara di luar? Ayo, Duan Qianji mengangguk dan memimpin terlebih dahulu. Sambil berjalan, dia berkata, saya datang ke sini atas undangan Limu. Jika saya merasa baik-baik saja, saya dapat membunuh beberapa klan Heaven Goal untuk Heavenly Sword Mountain. Jika saya merasa tidak bahagia, saya mungkin membunuh beberapa praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi sebagai gantinya. Dia berbalik dan menatap ketiga pedang surgawi itu. Wang Enze, Zhu Xiang dan Yan Dong terlihat jelek di wajah mereka, tapi mereka tidak berani membantah Duan Qianji sama sekali. Itu karena mereka tahu bahwa dia memiliki temperamen yang legendaris. Duan Qianji adalah tipe orang yang benar-benar bisa mengabaikan aturan dan membunuh seseorang tanpa peringatan apapun. Mereka hanya bisa bertahan dan tidak mengatakan apa-apa di hadapan orang gila yang keburukannya bergema di seluruh tanah kekacauan. Mari kita bicara di luar. Limu memandang Luonan dan Yan Bai. Setelah ragu sejenak, mereka mengikuti Duan Qianji keluar dari aula. Dia mengabaikan kita sepenuhnya. Yan Dong berkata dengan ekspresi gelap di wajahnya. Matanya berkilauan di dalam aula seolah-olah dia sedang merencanakan beberapa skema jahat. Zhu Xiang juga tampak tidak senang. Jika mereka tidak mendekati Pulau Flaming Sun, klan Heaven Goal tidak akan meninggalkan Sekte Artefak Surgawi dan Gunung 10.000 binatang di tengah jalan untuk menyerang kita sebagai gantinya. Mereka bertiga percaya bahwa Limu, Yan Bai, dan Luonan adalah alasan mereka menjadi sasaran khusus oleh ras jahat. Mereka percaya bahwa mereka telah membawa bencana ke Gunung Pedang Surgawi. Kemunculan tiba-tiba Sekte Terminator setelah 3 tahun diam mungkin juga bukan kabar baik bagi kita. Wang Enze menyipitkan matanya dan merenung sejenak. Pada saat itu, monster tuanan telah menyatakan bahwa dia tidak akan peduli jika kita semua hidup atau mati. Monster tuanan bukanlah seseorang yang menarik kembali kata-katanya, jadi tidak mungkin dia membantu kita melawan ras jahat karena niat baik. Bahkan jika dia melakukannya, Sekte Terminator pasti akan menuntut banyak hal dari kita. Tidak mungkin mereka akan membantu kita tanpa syarat. Yan Dong dan Zhu Xiang setuju dengan penilaiannya. Qinlai dari Flaming Sun Island itu memiliki darah ras dewa di dalam dirinya. Aku ragu dia merencanakan sesuatu yang baik sekarang karena dia telah kembali setelah 3 tahun menghilang. Wang Enze menarik napas dalam-dalam. Aku yakin dia tahu bahwa kita mencoba yang terbaik untuk memaksa Old Monster Nan untuk menyerahkannya. Jadi, maksudmu Suran dan Qinlai ini akan menjadi musuh kita, Yan Dong berkata sambil merenung. Paling tidak, saya tidak berpikir mereka akan menjadi teman kita, kata Wang Enze. Mata mereka perlahan menjadi gelap. Di puncak Gunung Pedang Surgawi. Qinlai, kapan kamu kembali? Limu bertanya sambil tersenyum. Mengapa kamu tidak memanggil Luo Chen untuk datang juga? Yan Bai memberitahu Du Xiangyang. Du Xiangyang pergi dengan riang. Sekelompok orang berjalan ke dinding menghadap lautan awan dan duduk. Mereka bisa melihat banyak istana raksasa dari tempat ini, dan awan mengelilingi mereka seperti naga melingkar. Aku baru saja kembali belum lama ini. Qinlai tidak bisa menahan senyum di depan orang-orang ini. Bagaimana kabar kalian semua, senior? Saat dia mengatakan ini, semua orang di kelompok Limu tersenyum kecut dan menggelengkan kepala. Bahkan Duan Qianji tampak sedih. Situasinya sangat buruk. Beberapa saat kemudian, Limu menghela nafas. Ras jahat bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang kita bayangkan. Masalahnya adalah Sekte Terminator terkuat menolak untuk berpartisipasi dalam perang ini, dan pasukan peringkat perak lainnya pada akhirnya tidak dapat bersatu untuk melawan ras jahat. Menilai dari bagaimana keadaannya sekarang, aku ragu akan mudah bagi tanah kekacauan untuk mengusir dan memusnahkan ras-ras jahat ini. Jika seseorang di tanah kekacauan dapat naik ke alam kekosongan dalam waktu singkat dan menekan Buto, saya berani mengatakan bahwa ras jahat tidak akan bertindak semena-mena seperti yang mereka lakukan, kata Luonan. Jika kita benar-benar bisa mengalahkan Buto, ras jahat akan dengan cepat dimusnahkan. Kami tidak akan menyakiti kepala kami karena ini. Yan Bai menambahkan.
Jelas bahwa hantu Void Realm, Buto, adalah musuh yang paling sulit dikalahkan bagi semua ahli altar jiwa. Selama Buto belum mati, setiap kekuatan peringkat perak di tanah kekacauan harus mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi gunung kekuatan yang menjulang ini kapan saja. Suran tersenyum pada Qinlai. Mereka sama seperti kita. Qinlai mengerti bahwa gunung pedang surgawi juga takut pada Buto. Dia akhirnya menyadari seberapa besar kekuatan yang dimiliki seorang ahli yang jauh melampaui semua ahli yang dimiliki oleh kekuatan yang kuat ini. Hanya satu Void Realm Buto yang diperlukan untuk membuat pasukan peringkat perak yang hebat dari tanah kekacauan tidak berdaya. Namun setidaknya ada 10 ahli Void Realm di tingkat Buto di Boluo Realm. Selain itu, setiap kekuatan peringkat emas di dunia tengah alam roh setidaknya dijaga oleh beberapa ahli Void Realm. Bahkan lebih baik, kekuatan peringkat emas tingkat atas memiliki setidaknya beberapa ahli puncak yang telah mencapai alam kejadian. Melalui perang ini, dia menyadari betapa pentingnya seorang ahli puncak bagi semua kekuatan besar. Saya kenal seseorang yang bisa menangani Buto, kata Qinlai tiba-tiba. Reaksi Limu dan semua orang sama persis dengan reaksi Sekte Terminator sebelumnya. Mereka semua tercengang oleh kata-katanya. Seorang komandan altar jiwa 5 tingkat dari ras bayangan gelap lebih dari mampu menangani Buto. Qinlai menjelaskan kekuatan Luz secara rinci bahkan sebelum mereka bertanya. Perlombaan Earth Gold dan Blue Gold Rache akan segera menyerang Flaming Sun Island. Ketika itu terjadi, aku akan membuat mereka menderita kerugian besar. Buto berpengalaman dalam kekuatan luar angkasa, jadi jika dia tidak muncul, itu akan menjadi hari keberuntungannya. Tetapi jika dia berani melakukan perjalanan ke Kepulauan Matahari Terbenam maka saya akan memastikan bahwa dia tinggal di sana secara permanen. Jika Buto mati, maka ras jahat bukanlah ancaman nyata. Yan Bai melompat berdiri. Luonan juga tampak sangat merah karena kegembiraan. Mata Limu dan Duan Qianji bersinar sesaat sebelum mereka kembali tenang. Kamu benar-benar pembawa keajaiban, puji Limu. Apa yang dikatakan Gunung Pedang Surgawi? Qinlai bertanya. Selama seseorang bisa menunda Buto, kita bahkan bisa menyerang Heaven Gold Rache terlebih dahulu. Teriak Yan Bai. Bagaimana jika ketiganya tidak setuju? Qinlai melihat ke aula besar yang jauh. Saat dia mengatakan ini, kegembiraan Luonan dan Yan Bai memudar menjadi kesuraman yang aneh. Pada saat inilah sinar tajam melintas di mata Limu. Dia mengerutkan kening dan berkata, selama Anda dapat menunda Buto, Gunung Pedang Surgawi akan bekerja sama dengan Sekte Terminator untuk meluncurkan serangan balik terhadap ras jahat. Oh, baik Yan Bai dan Luonan berseru kaget. Saya memiliki sesuatu yang memungkinkan saya untuk mengambil kendali tegas atas Gunung Pedang Surgawi pada saat krisis, kata Limu dengan tenang. Mata Luonan dan Yan Bai tiba-tiba menyala dengan penuh emosi. Jelas mereka tahu apa makna yang mendasari Limu. Pergi. Heavenly Sword Mountain akan menyerang Heaven Gold Rache begitu kita mengetahui bahwa Buto dalam masalah. Limu berjanji pada Qinlai. Kamu benar-benar pantas mendapatkan gelar pedang surgawi ke-6, kata Suran dengan hormat di matanya. Monster Tuanan pernah berkata bahwa kamu adalah satu-satunya orang di seluruh tanah kekacauan yang kemungkinan besar akan melampaui dia di masa depan. Duan Qianji segera menyipitkan matanya secara kompetitif ketika dia mendengar ini. Yan Bai dan Luonan berpikir keras setelah mendengar ini juga. Limu tumbuh semakin penting dalam pikiran mereka. Leluhur itu rendah hati, kata Limu sopan. Pada saat inilah Du Xiangyang dan Luo Chen berjalan dari jauh. Senyum mengejutkan terukir di wajah dingin Luo Chen. Kemana saja kamu selama 3 tahun terakhir? Aku pergi ke alam lain. Qinlai menyambutnya dengan senyuman. Setelah memeluk Qinlai dengan agak tidak wajar, Luo Chen berkata, bawa kami bersamamu ke alam itu jika kamu punya waktu. Orang menyebalkan ini sudah berada di alam fragmentasi, kata Du Xiangyang. Luo Chen berseru kaget, kecepatan macam apa ini? Petik 2. Yah, apa yang bisa kamu lakukan bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan ras dewa di dalam dirinya. Du Xiangyang mengusap dagunya dan berkata sambil merenung, saya mendengar bahwa banyak orang di dunia tengah dilahirkan dengan bakat luar biasa karena mereka memiliki garis keturunan ras kuno yang kuat. Demi generasi masa depan, saya mungkin harus menemukan beberapa wanita ras jahat dan menabur benih saya. Oh, apa pendapatmu tentang ras Gold Bumi? Yan Bai memukul kepalanya sekali sebelum mencibir, haruskah saya mengambil beberapa betina Earth Gold Rache untuk Anda tabur? Ras Gold Bumi lupakan saja, lupakan saja. Du Xiangyang tersenyum kecut. Aku tidak punya keinginan untuk bersanggama dengan wanita yang terlihat seperti hantu sungguhan. Qinlai, kenapa kamu tidak membawa Luo Chen dan Du Xiangyang kembali ke Flaming Sun Island bersamamu? Mereka berdua sudah terkurung untuk waktu yang lama, kata Limu sambil tersenyum.
Baik, Qin Lai mengangguk. Baik Luo Chen dan Du Xiangyang juga tersenyum ceria. Pergi. Yan Bai melambaikan tangan mereka. Setelah membangun pemahaman diam-diam dengan Limu, Qin Lai, dan Su Ran dengan cepat meninggalkan Gunung Pedang Surgawi. Sama seperti sebelumnya, mereka kembali ke Sekte Terminator melalui formasi teleportasi spasial. Bagaimana itu? Lei Yan bertanya. Pedang Surgawi ke-6 dari Gunung Pedang Surgawi berjanji bahwa Gunung Pedang Surgawi akan menyerang ras hantu surga saat Buto ditekan, kata Su Ran. Limu sangat mengesankan. Dia jauh lebih bisa diandalkan daripada Wang Enze itu. Janjinya tentu sangat meringankan beban kami. Sen Kui santai. Flaming Sun Island, Bloodfin Sect, Terminator Sect, dan Heavenly Sword Mountain. Tong Zenzhen berpikir sejenak sebelum berkata, selama Buto tidak dapat mengancam kita, peluang kemenangan kita pasti sangat besar. Kurasa aku lupa memberitahumu semua sesuatu. Qin Lai tersenyum. Selain Komandan Kepala Altar Jiwa 5 tingkat, perlombaan bayangan gelap juga memiliki 18 ahli altar jiwa. Mereka bekerja sama dengan saya. Apa? Lei Yan terkejut. Su Ran juga tersenyum kecut setelah kejutan awal. Kurasa Flaming Sun Island adalah kekuatan terkuat di tanah kekacauan mulai sekarang. Tapi bukankah itu berarti kita harus menuruti setiap keinginannya di masa depan? Lei Yan bermasalah. Hehe, ini hal yang bagus, temanku. Lagi pula, Flaming Sun Island bukanlah kekuatan seperti Black Fudo Cult atau Celestial Artifact Sect. Su Ran tersenyum. Lei Yan dan yang lainnya berpikir sejenak sebelum mengangguk setuju. Setelah mengetahui pendirian Sekte Terminator dan Gunung Pedang Surgawi tentang masalah ini, Qin Lai akhirnya yakin bahwa dia bisa menghadapi 3 ras raksasa. Dia yakin bahwa kekuatan bersatu ini akan mampu menghadapi 3 ras Ghoul secara langsung. Masih banyak klan Heaven Ghoul yang beroperasi di benua Prism. Begitu Buto terluka parah atau terbunuh, Sekte Terminator akan menyerang tempat itu dengan pemberitahuan pertama. Sen Kui berjanji. Kami akan kembali ke Flaming Sun Island dulu, kata Qin Lai. Saat dia berbicara dengan orang-orang Sekte Terminator, Du Xiangyang dan Luo Chen menunggu di formasi transportasi spasial. Saat dia menyatakan niatnya untuk pergi, Tong Zenzhen tiba-tiba bertanya, Qin Lai, apakah kamu melihat Lin Lianger di Pulau Frost setelah kamu kembali? Aku tidak punya waktu, kata Qin Lai jujur, terlalu banyak hal di kepalaku akhir-akhir ini. Tong Zenzhen mengungkapkan pemahamannya sebelum berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata, dia telah tumbuh pada tingkat yang luar biasa akhir-akhir ini, dan saya percaya bahwa dia akan mencapai peringkat 8 dalam waktu dekat. Saya pikir itu, akan lebih baik jika Anda bisa tinggal di sisinya ketika dia membuat terobosan dalam waktu dekat. Aku akan mengunjunginya di Pulau Frost setelah 3 ras raksasa yang hebat ditangani. Qin Lai mengangguk. Bagaimana dengan ini? Aku akan ikut denganmu ke Ruin Lands nanti dan membawanya ke Flaming Sun Island. Tong Zenzhen tersenyum dan berkata dengan lembut, kami juga kekuatan tempur. Jika kamu ingin pergi, maka aku tidak punya pilihan selain mengikuti. Su Ran tersenyum. Kalau begitu mari kita pergi bersama, Tong Zenzhen memutuskan dengan cepat. Tidak masalah. Qin Lai setuju. Setelah Qin Lai dan suami dan istri meninggalkan aula besar Sekte Terminator, mereka berjalan menuju formasi teleportasi. Dalam perjalanan, Qin Lai merenung sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, Senior Tong, kamu adalah Vermilion Bird dari ras binatang kuno, benar? Tong Zenzhen tersenyum lembut. Ya, benar. Lei Yan, Sen Kui dan yang lainnya sudah tahu tentang ini. Dia tidak berusaha menyembunyikan identitasnya. Apakah kamu di peringkat 8 sekarang? Qin Lai bertanya lagi. Tong Zenzhen tersenyum sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Tidak apa. Qin Lai tidak tahu apakah dia tahu burung Vermilion peringkat 9 di alam Boluo. Jadi setelah memilih kata-katanya dengan hati-hati, dia akhirnya berkata, belum lama ini, saya mengenal burung Vermilion peringkat 9 di tempat yang berbeda. Betulkah? Tong Zenzhen tiba-tiba menjadi gelisah. Dia tanpa sadar meraih ke bahu Qin Lai. Dia harus berhenti di tengah jalan karena tindakannya. Dia sedikit terkejut melihat nyala api yang tumbuh di mata Tong Zenzhen, tetapi dia dengan cepat berkata, ini bukan hanya satu burung Vermilion peringkat 9. Jika saya tidak salah, seharusnya ada klan yang cukup besar di tempat itu. Dia ingat dengan jelas bahwa beberapa Vermilion berperingkat rendah telah datang ke kaki gunung di mana pintu masuk ranah rahasia berada dan membawa material roh yang dia bawa dari tanah kekacauan. Napas Tong Zenzhen bertambah cepat. Sebuah klan. Seharusnya tidak ada kesalahan, kata Qin Lai. Di mana itu di mana mereka? Tong Zenzhen bertanya dengan cemas. Mereka berada di Boluo Realm. Itu adalah alam independen yang sangat jauh dari alam roh.
Qin Lai tidak menyembunyikannya darinya. Bagaimana saya bisa sampai di sana? Tong Zenzhen bertanya lagi. Saat ini saya mengendalikan pintu masuk ranah rahasia. Ini adalah jalan yang sangat nyaman ke Boluo Realm. Qin Lai menjawab. Suran memecah kesunyiannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika itu tidak terlalu merepotkan, dapatkah Anda mengatur satu hari untuk mengirimnya ke Boluo Realm? Ini sangat penting baginya. Ini adalah pertama kalinya dia memohon sesuatu pada Qin Lai. Tidak masalah. Qin Lai berjanji tanpa ragu-ragu. Dia kemudian bertanya, kapan kamu bisa pergi? Lebih cepat lebih baik, kata Tong Zenzhen. Qin Lai berpikir sejenak sebelum menjawab, jika aku tidak pergi bersamamu, itu mungkin menyebabkan beberapa komplikasi yang tidak perlu. Bagaimana dengan ini ketika krisis Flaming Sun Island berakhir, aku akan membawamu ke sana sendiri. Baik, Tong Zenzhen setuju. Dilihat dari ekspresinya, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memberitahu Qin Lai untuk membuang bisnisnya di Pulau Flaming Sun dan segera membawanya ke Boluo Realm. Tapi dia mengerti bahwa Flaming Sun Island akan segera diserang oleh 3 ras raksasa. Dia benar-benar tidak bisa pergi pada saat seperti itu. Qin Lai memperhatikan bahwa Tong Zenzhen menjadi linglung setelah dia mengetahui keberadaan Vermilion Bird di Boluo Realm. Dia tidak mengatakan apa-apa di sepanjang jalan. Hanya ketika mereka tiba di Evil Infant Island dia akhirnya berkata, Qin Lai, aku harus pergi ke Frost Island dan membicarakan beberapa hal dengan Lin Lianger. Kurasa aku tidak bisa ikut denganmu ke Flaming Sun Island segera. Bagaimana denganmu, Paman Su? Aku menemaninya, tentu saja, kata Suran secara alami. Baiklah, kalau begitu kita akan menuju ke Flaming Sun Island dulu. Qin Lai mengangguk. Setelah itu, Du Xiangyang, Luo Chen, dan dia muncul di Flaming Sun Island secara langsung melalui formasi teleportasi spasial. Kali ini, dia tidak menyembunyikan wajah aslinya. Setelah cahaya yang mengelilingi formasi teleportasi menghilang, para penjaga di sekitarnya tampak segar kembali dengan penampilannya. Qin Lai, seru Yi Yuan. Tuan Pulau, apakah dia Tuan Pulau Qin? Bertemu dengan baik, Tuan Pulau. Banyak praktisi bela diri Flaming Sun Island yang tidak mengenal Qin Lai sampai hari ini menyapa dan memberi hormat dengan hormat setelah mendapat konfirmasi dari Yi Yuan. Oh, Du Xiangyang mendecakkan lidahnya secara rahasia dan berkata, Flaming Sun Island jauh lebih besar daripada 5 tahun yang lalu. Istana batu terbentang sejauh mata memandang. Dia juga bisa merasakan banyak aura menakutkan di dalam istana ini. Mereka jelas praktisi bela diri fragmentasi dan Nirvana Realm. Di langit, ada banyak artefak roh terbang besar yang sekilas terlihat seperti monster raksasa yang menutupi sinar matahari. Selain itu, ada banyak praktisi bela diri yang kuat berjalan di atas kapal yang berlabuh di sekitar pulau. Tidak perlu banyak pengamatan untuk Du Xiangyang dan Luo Chen untuk menyadari bahwa Flaming Sun Island saat ini luar biasa kuat. Tapi itu baru 10 tahun atau lebih, kejutan Du Xiangyang tumbuh lebih besar dan lebih besar. Hampir semua pasukan veteran peringkat perak dari Tanah Kekacauan membutuhkan ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk dapat tumbuh ke skala dan kekuatan mereka hari ini. Bahkan sekte berbasis artefak roh, sekte artefak surgawi, harus menghabiskan sekitar 100 tahun untuk membangun diri mereka di Tanah Kekacauan. Itulah mengapa dia terkejut dengan seberapa jauh Flaming Sun Island telah berkembang hanya dalam 10 tahun atau lebih. Di mana, senior yang datang lebih dulu, Qin Lai menyapa Yi Yuan dan tersenyum padanya sekali sebelum bertanya tentang Luz dan anak buahnya. Yi Yuan menunjuk ke Pulau Darah sebelum dia merendahkan suaranya dan berkata, mereka untuk sementara menyembunyikan diri. Qin Lai tersenyum penuh pengertian sebelum bertanya, kapan ras Gold Biru dan ras Gold Bumi akan muncul? Ini akan membawa mereka setidaknya 2 hari sebelum mereka tiba, jawab Yi Yuan. Qin Lai semakin tidak khawatir. Qin Lai, apakah kamu ingin menyatakan kepulanganmu? Bloodfin Sect telah menanyakan tentangmu selama ini. Sepertinya mereka semua berharap melihatmu kembali sebelum pertempuran besar, tanya Yi Yuan sambil tersenyum. Yi Yuan adalah salah satu anggota inti sebenarnya dari Flaming Sun Island. Song Tingyu dan Tang Siki tidak pernah mencoba menyembunyikan apapun tentang Flaming Sun Island darinya karena dia bersama mereka sejak benua Scarlet Tide. Itulah sebabnya Yi Yuan tahu tentang identitas dan kekuatan Luz yang sebenarnya. Itu juga mengapa dia tidak takut pada 3 ras raksasa. Tidak apa-apa, kita bisa melakukannya setelah balapan Gold tiba. Qin Lai melambaikan tangannya. Kelompok 4 mengobrol satu sama lain sampai mereka tiba di istana Qin Lai tak lama setelah itu. Song Tingyu, Tang Siki, Mo Hai, Yao Tai, dan Lang Xie semuanya ada di sana. Semua orang berdiskusi tentang bagaimana menghadapi 3 ras raksasa. Kelompok 4 Qin Lai segera menarik perhatian semua orang setelah mereka masuk.
Mata semua orang bahkan mata Lang Xie bersinar ketika mereka melihatnya. Kamu kembali tepat waktu. Sedikit senyuman muncul di wajah Mo Hai meskipun dia biasanya tidak mengungkapkan perasaannya. Dia berkata dengan santai, kita tidak perlu khawatir tentang itu. Selain ahli altar jiwa Luyi dan orang asing dan Miao, semua orang di istana ini adalah teman atau senior dari masa lalu. Mereka adalah inti sebenarnya dari Flaming Sun Island sejak lama. Mereka juga sahabat yang benar-benar diyakini Qin Lai. Saya mendengar bahwa Anda pergi ke Sekte Terminator dan Gunung Pedang Surgawi. Apa yang mereka katakan? Lang Xie bertanya. Jika Buto terbunuh atau terluka parah, mereka akan segera menyerang Heaven Goal Rache. Qin Lai tersenyum. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Setelah kita memberikan pukulan telak pada ras hantu bumi dan ras hantu biru, aku hampir yakin bahwa Buto akan menembus ruang angkasa dan tiba di sini untuk membantu mereka. Dia akan menyesali hari dia kembali ke Spirit Realm saat dia muncul di sini. Cahaya berdarah melintas di mata Lang Xie. Ras jahat itu pasti pantas mati 1000 kali lipat. Kerumunan tidak melihat satu sama lain untuk waktu yang sangat lama. Setelah berbicara dengan santai di istana untuk sementara waktu, Qin Lai pergi lebih dulu dengan mengatakan bahwa dia ingin berkomunikasi dengan Luz. Dia datang ke tempat antara Flaming Sun Island dan Blood Island untuk sementara waktu. Kemudian, dia tiba-tiba tergelincir ke laut. Pada saat yang sama, dia memanggil 8 mayat dewa dan menyuruh mereka melayang dari laut dalam. Dalam sekejap, 8 aura daging dan darah yang luar biasa dikeluarkan dari mayat dewa. Dibandingkan sebelumnya, energi di dalam 8 mayat dewa sebenarnya beberapa kali lebih kuat daripada 3 tahun lalu. The Demon Sealing Tombstone juga muncul atas kemauannya sendiri dan berkilauan dengan cahaya merah di depan dadanya. Itu mengeluarkan riak energi misterius. Banyak rune Heaven Fighting Rache secara bertahap muncul di permukaannya. Rune yang melompat tiba-tiba terbang ke tubuhnya. Setelah 3 tahun berlalu, komunikasinya dengan 8 mayat dewa telah memicu serangkaian perubahan baru dan misterius di Demon Sealing Tombstone. Batu nisan pengisi daging. Nama asli The Demon Sealing Tombstone adalah Flesh Filling Tombstone. Juga 8 mayat dewa dapat memasok energi daging dan darah kepada tuan mereka dalam jumlah tak terbatas melalui pengorbanan diri jika dia dalam bahaya. Qin Lai berseru kaget. 930.